Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 1341 sudah mati. Hanya ada Chen Xiang yang duduk sendirian di lapangan bermain yang luas itu. Banyak orang curiga bahwa dia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki ramuan tingkat tinggi dengan cepat. Jadi mereka berhenti berjuang dan berencana untuk tetap menggunakan ramuan tingkat bumi. Nenek Rong, jika kamu menyempurnakan ramuan tingkat tinggi surga, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Long Huishan memegang lengan wanita tua itu dengan penuh kasih sayang. Long Peirong pernah dikalahkan habis-habisan oleh Chen Xiang di bidang kompetisi sebelumnya, tapi sekarang suasana hatinya jauh lebih baik. Dia tersenyum ramah dan berkata, 1 tungku untuk 2 jam, 2 pil untuk 1 tungku tidak masalah. Anda pasti bisa berlatih itu dalam waktu 12 jam. Jika Anda membuat 12 pil, itu berarti 12.000 poin. Jika anak itu memurnikan pil tingkat bumi, dia harus membuat 12.000 pil dalam waktu 12 jam. Hehe, bahkan jika pil Sen datang, dia akan tetap melakukannya. Bisa membuat 12.000 pil. Dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Peirong, kamu tidak bisa menganggap entengnya. Jelas bukan suatu kebetulan bahwa dia bisa melampaui kalian para Dansian sebelumnya. Dia melakukannya dengan kemampuan aslinya. Kompetisi ini bukan untuk kita. Adil. Penatua tertinggi memarahinya dengan tegas. Ayah, aku mengerti. Long Peirong berhenti tersenyum. Yan Zilan, yang berdiri di sampingnya, diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka bahwa wanita tua yang begitu kuat memiliki ayah, penatua tertinggi dari keluarga Long. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa penatua tertinggi dari keluarga Long ada, dan dia sebelumnya dianggap anggota terkuat dari keluarga Long hanyalah Long Peirong, yang kekuatan dan keterampilan alkimianya adalah yang terbaik. Konon dia juga bisa menggunakan api tingkat suci. Alkemis dari klan naga kekaisaran juga hadir, tapi dia tetap bersikap rendah hati dan tidak menarik perhatian siapapun, kata penatua tertinggi keluarga Long. Dia terlihat seperti pemuda itu. Dia memiliki aura naga suci yang kuat di tubuhnya. Dia seharusnya menjadi naga suci. Dia juga sangat kuat. Dia akan segera menjadi Raja Naga. Sepertinya dia masih sangat muda. Long Peirong dia mengangguk. Jika Chen Xiang tahu bahwa ada orang yang begitu kuat di keluarga Long, dia pasti akan terkejut. Sekarang dia sedang beristirahat, dan dia juga telah meminum beberapa pil Hunyuan untuk menyegel potensi di dantiannya. Dia khawatir dia akan melakukannya. Tidak punya cukup energi untuk menggunakannya nanti, alkimia. Sangat sulit untuk memurnikan ramuan tingkat surga tingkat tinggi. Adalah normal jika 1 pil ditukar dengan 1.000 poin. Namun, ini agak tidak adil bagi mereka yang tidak dapat memurnikan ramuan tingkat surga tingkat tinggi. Hanya saja kompetisi ini awalnya tentang alkimia, dan para alkemis level rendah hanya ikut bersenang-senang. Ini adalah hal yang sudah umum. Jika seorang alkemis tingkat rendah datang untuk berpartisipasi dalam sebuah kompetisi dan berteriak bahwa itu harus adil, itu akan menjadi lelucon, karena kompetisi ini sama sekali tidak dipersiapkan untuk para alkemis tingkat rendah. Tuan, mohon istirahat yang baik. Biarkan Tuan dan yang lainnya mengumpulkan bahan obat. Hua Xiangyue tersenyum dan meremas bahu Xiao Xuanyun. Xiao Xuanyun bersandar di kursi dan menikmati pijatan Sumei Yao saat ini. Liu Zhongyu, Wu Changhong dan Wang Wei semuanya pergi untuk mengumpulkan bahan obat untuknya. Hanya wanita seperti Song Ying, Liu Menger dan Hua Xiangyue yang masih tinggal di sini. Bibi Xuanyun, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat dan mampu menembak sedekat itu. Liu Menger memandang Xiao Xuanyun dengan kagum, karena Xiao Xuanyun hanyalah seorang alkemis di benua Chenwu saat itu, tetapi dia tidak melakukannya. Jangan berharap bisa sebesar sekarang, maju. Ibumu juga tidak buruk. Jika kita berkompetisi dalam pemurnian atau semacamnya, ayah dan ibumu pasti akan berada di posisi teratas. Setelah Xiao Xuanyun selesai berbicara, dia menghela nafas sedikit, tetapi dibandingkan dengan monster di tempat pertama, saya masih jauh tertinggal, dan selanjutnya persaingan tampaknya sangat tidak menguntungkan baginya. Dan dia tampaknya tidak berencana untuk menyempurnakan ramuan tingkat surga. Liu Menger melirik Hua Xiangyue dan memberi isyarat kepada Hua Xiangyue untuk memberitahu Xiao Xuanyun sesuatu.
Tuan, ada sesuatu yang saya tidak tahu, apakah saya harus memberitahu Anda atau tidak? Hua Xiangyue sedikit ragu karena belum dapat dipastikan apakah orang tersebut adalah Chen Xiang. Jangan menunggu terlalu lama, tahukah kamu aku paling tidak menyukai ini? Xiao Xuanyun cemberut dan berkata, kami curiga orang yang berada di peringkat pertama mungkin adalah paman junior. Hah? Xiao Xuanyun melompat dari kursinya dan menatap Hua Xiangyue dengan tak percaya, orang itu adalah paman juniorku. Adik laki-laki. Hua Xiangyue menjulurkan lidahnya, itu sangat mungkin. Xiao Xuanyun mengerutkan kening, dia memikirkannya, lalu tersenyum, jika orang ini benar-benar adik laki-lakiku, aku akan membiarkan dia melihatnya nanti. Aku sangat kuat, saya kakak perempuannya. Saya tidak boleh kalah darinya. Masalah ini harus dirahasiakan. Paman junior dalam bahaya sekarang. Hua Xiangyue memperingatkan. Aku tidak bodoh, tentu saja aku mengerti. Aku sangat berharap itu dia. Aku tidak menyangka saat pertama kali bertemu dengan adik junior ini, kami sebenarnya bertukar pikiran secara langsung dan tidak langsung. Xiao Xuanyun melihat sedikit senang. Song Ying terkekeh pelan, tetapi kamu kalah darinya, dan kamu kalah secara menyedihkan. Paman junior saya sangat menyedihkan. Dia tidak memiliki bahan obat tingkat surga. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa masuk 10 besar. Mata Hua Xiangyue berbinar, dia adalah budak wanita Chen Xiang, dan dia telah bersama Shen Xiang berkali-kali, dan tubuh serta pikirannya telah lama dikuasai oleh Chen Xiang, tetapi dia tidak menunjukkan emosi seperti itu di depan Xiao Xuanyun dan Song Ying, jika tidak maka akan mudah terlihat. Orang pertama yang kembali ke lapangan bermain adalah seorang pria berpenampilan muda dengan sedikit rasa bangga di wajahnya, langkah saat dia berjalan membuat Chen Xiang merasa seperti dia pernah melihatnya sebelumnya di suatu tempat. Ini adalah naga suci. Jika aku tidak melihatnya sendirian di sini, aku tidak akan menemukannya. Aku tidak menyangka orang ini juga seorang alkemis, dan dia menyembunyikannya dengan sangat dalam. Suara Long Sui terdengar kehikmatan yang langka. Arena sangat kosong saat ini, dan beberapa alkemis juga dapat memilih tempat yang lebih jauh. Area yang dipilih Chen Xiang adalah yang terjauh dari meja depan. Tidak ada alkemis di belakang arena. Karena skor ramuan tingkat bumi lebih rendah, Anda dapat menerima 500 salinan sekaligus. Saya yakin jika Anda dapat mencapai tahap ini, Anda akan jarang gagal membuat ramuan. Saya tidak perlu khawatir Anda menyia-nyiakan kami bahan obat. He Peiking juga kembali ke lapangan permainan. Dia ingin melihat bagaimana Chen Xiang menang, karena di mata semua orang, ini sama sekali tidak mungkin. Seperti yang dikatakan Long Pei Rong, bahkan jika Alchemisen datang, itu mungkin tidak dapat membalikkan keadaan, kecuali Chen Xiang juga memurnikan ramuan tingkat surga. Xiao Xuanyun mendapatkan bahan ramuan tingkat surga dalam jumlah besar. Dia sengaja berjalan melewati Chen Xiang dan dengan hati-hati melihat orang yang mungkin adalah adik laki-lakinya. Namun, dia tidak dapat melihat apapun, tetapi dia merasa Chen Xiang tidak melihatnya. Terlepas dari emosi gugup apapun, dia duduk diam di sana dengan mata terpejam, seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia. Penampilannya yang tenang dan tenang membuat orang merasa seperti seorang master. Anak kecil, apakah kamu benar-benar tidak memiliki bahan obat untuk pil tingkat surga? Li Tianjun mengirim pesan kepada Chen Xiang. Dia tahu bahwa Chen Xiang dapat memurnikan pil tingkat surga. Dia hanya merasa sayang sekali dia tidak bisa saksikan Chen Xiang memurnikan pil tingkat surga dengan matanya sendiri. Jangan khawatir tentang saya sudah memiliki tindakan pencegahan, jawab Chen Xiang. Saat ini, banyak alkemis yang meremehkan Chen Xiang, tetapi hanya Li Tianjun yang tahu betapa menakutkannya potensi tak berdasar Chen Xiang. Meskipun aturan membatasi dia, jika dia bisa menembus batas, di bawah aturan yang tidak baik untuknya, jika Anda masih bisa menang lain kali, ini pasti akan menjadi kemajuan besar. Bab 1342 game kedua dimulai. Game kedua belum secara resmi dimulai. Sekarang Dewa Alkimia menyempurnakan Hunyuan dan bersaing untuk mendapatkan sejumlah kecil bahan obat tingkat surga yang disediakan oleh Kerajaan Abadi Wandan. Chen Xiang berada di belakang kelompok alkemis ini. Dia melihat sekeliling. Lokasi dia berada dikelilingi oleh ruang kosong, dan dia memilih tempat ini dengan sengaja. Chen Xiang memandangi sekelompok alkemis di depannya dan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Dia awalnya ingin memperjuangkannya,
tetapi dalam hal menyempurnakan ramuan tingkat surga, dia mungkin akan jauh lebih rendah dari para alkemis ini. Ramuan abadi dapat menggunakan sebagian besar kekuatannya sendiri saat memurnikan ramuan tingkat surga, bahkan ramuan Hunyuan dapat disempurnakan menjadi ramuan tingkat bumi dengan sangat cepat. Dan Chen Xiang mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak bisa membandingkannya dengan mereka. Jika mereka tidak menggunakan formasi percepatan waktu di tungku alkimia, mereka mungkin masih memiliki peluang. Su Meiyao berkata, formasi di era ini menjadi semakin kuat, dan mereka telah membuat kemajuan besar dibandingkan dengan era kita sebelumnya, terutama formasi waktu itu. Saudari Meiyao, jika Anda berusaha sekuat tenaga untuk menyempurnakan ramuan tingkat tinggi tingkat surga, berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk menyempurnakan satu kumpulan? Berapa banyak ramuan yang akan diproduksi? Chen Xiang bertanya, dia ingin melewati ini. Mari kita prediksi kekuatan makhluk abadi itu sekarang. Dibutuhkan sekitar 4 jam untuk membuat tungku. Relatif mudah untuk memperbaikinya. 2 pil tidak menjadi masalah. Jika kita menggunakan formasi waktu itu sekarang, itu bisa selesai dalam waktu 3 jam. Su Meiyao berpikir sejenak dan menjawab. Pil tingkat surga tingkat rendah berharga 50 poin, sedangkan pil tingkat menengah berharga 300 poin, perbedaannya sangat besar. Dari sini juga terlihat bahwa kesulitan pemurnian pil tingkat menengah jauh lebih besar dari itu. Pil tingkat rendah, sedangkan pil tingkat surga dapat memiliki 1000 poin adalah normal. Bahan obat untuk pil tingkat surga relatif jarang. Tidak mungkin kerajaan abadi Wandan menyediakan terlalu banyak. Jika alkemis lain mau memperbaikinya, mereka harus menciptakannya sendiri, dan memperbaikinya juga sangat sulit, membutuhkan waktu yang lama. Orang pertama yang menyempurnakan pil Hunyuan adalah Long Peirong, peri ramuan dari keluarga Long. Sampai saat ini, Chen Xiang tidak mengetahui asal-usul Long Peirong. Dia hanya tahu bahwa dia berasal dari keluarga Long, tetapi menilai dari pil abadi seperti Li Tianjun, Long Peirong dari raut wajah Peirong, dia tahu dia memiliki latar belakang yang bagus. Long Peirong mendapat 3 salinan bahan obat untuk ramuan tingkat tinggi tingkat surga, tetapi ramuan kedua yang lengkap melampaui harapan banyak orang, ternyata itu adalah seorang pemuda, naga suci yang dikirim oleh klan naga kekaisaran, dia mendapat 2 salinan bahan obat tingkat atas tingkat surga. Orang ketiga adalah Li Tianjun, dia telah membuat kemajuan besar sejak kalah dari Bixia dan Xian terakhir kali dan terstimulasi. Yang keempat adalah Bixia dan Xian. Seperti Li Tianjun, dia mendapat sebagian dari bahan obat kelas atas tingkat surga dan 3/3 bahan obat kelas menengah. Yang kelima adalah Xiao Xuanyun, dan yang keenam adalah seseorang yang sangat disukai Chen Xiang. Kenal dengan Duhai. Duhai tidak mendapat tempat di kompetisi sebelumnya, namun bukan berarti kekuatannya buruk, dan dia berpartisipasi atas nama dunia ramuan suci. Diperkirakan dia baru saja mengumpulkan sejumlah besar bahan obat tingkat surga. Tempat ketujuh adalah alchemy immortal dari kuil penekan iblis. Dia memiliki kekuatan penekan iblis yang kuat di tubuhnya. Adapun 3 orang tersisa yang bisa mendapatkan bahan obat, Chen Xiang tidak mengenal mereka, tetapi dia memperhatikan bahwa ketika 3 obat mujarab menerima bahan obat, mereka melakukan kontak mata dengan He Peiking. Kerajaan abadi Wandan, obat mujarab. Para alkemis yang gagal mendapatkan bahan obat hanya sedikit menyesal, tetapi mereka telah menyiapkan bahan obat tingkat surga yang cukup ketika mereka pergi. Begitu banyak wajah alkemis yang penuh percaya diri, dan mereka berpikir mereka bisa memiliki kesempatan untuk masuk 10 besar. Dari 1000 alkemis tingkat sangat tinggi, hanya 10 yang bisa mencapai final, dan ini sangat kompetitif. Sekarang para alkemis yang perlu menerima pil tingkat bumi diundang untuk datang dan mengambilnya, dan kemudian saya akan mengumumkan dimulainya kompetisi. He Peiking memandang Chen Xiang dan berkata, karena dialah satu-satunya yang memilih untuk menyempurnakan pil tingkat bumi. Semua orang hanya curiga sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa seseorang akan benar-benar memilih untuk memurnikan pil tingkat bumi. Setiap pil hanya berharga 1 poin. Mereka mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan makhluk abadi yang memurnikan surga. Pil tingkat atas. Ini adalah suatu keharusan. Cara untuk kalah. Tapi Chen Xiang berjalan dengan cepat. Berapa banyak pil 5 elemen Xuanyuan yang masih kamu miliki? Tanya Chen Xiang.
Masih ada 3.000 eksemplar seperti ini, jawab seorang lelaki tua. Bisakah saya hanya menerima maksimal 500 eksemplar? Lagi pula, tidak ada alkemis lain yang menerimanya sekarang. Bisakah Anda mengizinkan saya menerima lebih banyak sekaligus? Tanya Chen Xiang. Bisakah kamu memurnikan ribuan salinan sekaligus? Orang tua itu bertanya dengan nada menghina, tungku alkimiamu tidak dapat menampung sebanyak itu. He Peiking berkata, kamu hanya bisa memurnikan itu sekaligus. 500 salinan, ini adalah aturan yang ditetapkan sebelumnya. Kami akan menghitungnya sesuai dengan jumlah 3 pil yang Anda dapatkan dari satu bahan obat. Saat menghitung total, jika lebih dari 10 salinan ditemukan gagal, maka kamu harus pergi. 500. Hanya 500 eksemplar. Chen Xiang menghela nafas, banyak orang tidak mengerti mengapa dia menginginkan begitu banyak pada satu waktu, tidak ada yang bisa memperbaiki begitu banyak sekaligus. Chen Xiang kembali ke tempatnya dengan 500 salinan bahan obat 5 elemen Suanyuan dan yang terkandung dalam tas penyimpanan. Putaran kedua kompetisi 10.000 pil dimulai sekarang. Setelah He Peiking selesai berbicara, seorang pria besar membunyikan gong besar. Setelah bunyi, dentang, semua alkemis segera memasukkan bahan obat ke dalam tungku alkimia. Obat itu bahannya ternyata sudah diurus. Meskipun sejumlah kecil bahan obat tingkat surga yang disediakan oleh Kerajaan Abadi Wandan adalah seperti ini, namun bahan obat tingkat bumi yang diterimanya masih sama, tidak hanya kualitasnya yang buruk, tetapi beberapa di antaranya juga ditutupi dengan banyak sampah dan kotoran. Hanya dalam waktu singkat, ramuan itu telah memasuki kondisi alkimia, dan Chen Xiang menuangkan semua 500 bahan obat yang dia terima, tidak banyak bahan obat utama, tetapi sejumlah besar bahan obat tambahan. Bukit kecil. Ketika semua orang melihat Chen Xiang melepaskan bahan obat yang rusak ini, mereka langsung merasakan sakit kepala, apalagi memurnikannya, bahkan jika sudah disortir, mereka akan merasa pusing. Terlebih lagi, satu butir bernilai 1 poin, yang akan membuat sang alkemis memiliki sedikit motivasi. Tapi Chen Xiang ada di sana dengan hati-hati membersihkan dan mempercepat bahan obat. Dia tidak merasa merepotkan, dan tidak ada ekspresi tidak menyenangkan lainnya di wajahnya. Sebaliknya, dia penuh percaya diri, dan ada juga semacam gairah di dalamnya. Meski jumlahnya banyak, Chen Xiang menanganinya dengan sangat cepat dan hati-hati. Setelah dia memilahnya, butuh waktu hampir setengah jam. Namun, beberapa orang sudah menyelesaikan tungku selama ini, tapi itu hanya rendah, menilai hal-hal surgawi. Ini akan segera dimulai. Hua Xiangyue berkata dengan semangat, jika dia benar-benar paman junior, kamu pasti akan melihat pemandangan yang tidak akan pernah kamu lupakan. Apa yang akan terjadi? Wang Weikuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya juga tidak tahu, tetapi jika dia ingin menang dalam situasi ini, dia harus menggunakan cara yang sangat ampuh, kata Hua Xiangyue. Saya tidak pernah memikirkannya. Bagaimana saya bisa menang dengan ramuan tingkat bumi? 1 pil bernilai 1 poin. Bahkan dengan kecepatan pemurnian ramuan sebelumnya, dia tidak bisa masuk 10 besar. Ramuan di 10 besar semuanya sangat kuat, dan sekarang mereka semua menyempurnakan ramuan tingkat tinggi tingkat surga, kata Song Ying. Bab 1343 10.000 pemurni menunjukkan kekuatan mereka. Chen Xiang tidak segera menyempurnakan ramuannya, tetapi menutup matanya, tidak tahu apa yang dia lakukan saat ini, dia masih begitu santai, seolah-olah dia tidak sedang berpartisipasi dalam sebuah kompetisi. Apakah itu Chen Xiang atau tidak tergantung pada penampilannya selanjutnya. Hanya Chen Xiang yang bisa menggunakan alkimia ajaib itu. Sekarang dia hanya bisa memenangkan permainan ini dengan mengandalkan alkimia yang tak terbayangkan itu. Yan Zilan menatap Chen Xiang dengan penuh perhatian, dengan sedikit petunjuk. Kegembiraan dalam suaranya. Li Tianjun, Du Hai, Long Peirong, dan Xiao Suanyun semuanya memperhatikan Chen Xiang saat ini. Li Tianjun tahu bahwa itu adalah Chen Xiang, sementara 3 lainnya tidak yakin, tetapi jika itu adalah Chen Xiang, mereka tidak bisa anggap enteng saja. Apa yang dia lakukan? Mengapa energi abadi tiba-tiba begitu kuat? He Feng bertanya dengan kaget. Istana abadi 10.000 pil ini awalnya memiliki formasi besar untuk menyerap energi abadi, tetapi sekarang tidak berfungsi. Namun, banyaknya energi abadi yang mengalir saat ini mengejutkan banyak orang, karena energi abadi ini mengelilingi Chen Xiang, semua sekitar.
Huang Jintian tahu bahwa Chen Xiang serius untuk datang, jadi dia segera berjaga. Dia khawatir setelah identitas Chen Xiang terungkap, seseorang akan mengambil tindakan terhadapnya. Chen Xiang membuka matanya, dan dua sinar cahaya keemasan keluar dari matanya, kemudian dia melihat banyak bahan obat mengambang, seolah-olah memiliki spiritualitas, dan disatukan satu persatu. Kekuatan surgawi yang sangat kuat. Wu Changhong berkata dengan emosi. Dia adalah seorang kultivator dewa, tetapi kekuatan surgawi yang dilepaskan oleh Chen Xiang mengejutkannya. Dari klan naga kekaisaran? Long Huishan membuka matanya lebar-lebar. Dia juga sedang berkultivasi, tetapi dia baru saja memulai. Dia bukan dari klan naga kekaisaran, dia mengolahnya sendiri. Penatua tertinggi juga terkejut. Chen Xiang menggunakan sejumlah besar kekuatan suci untuk mengendalikan bahan obat agar mengapung dan kemudian membentuk bagian ini membutuhkan banyak konsumsi, jadi dia hanya bisa menyerap sejumlah besar energi abadi ke dalam tubuhnya untuk mencegahnya mengonsumsi terlalu banyak kekuatan. Orang-orang dari klan naga kekaisaran adalah yang paling terkejut, karena sebenarnya ada manusia di dunia yang bisa mengembangkan kekuatan suci mereka sejauh ini, yang membuat mereka diam-diam waspada. 500 bahan obat ditangguhkan dan disusun dengan sangat rapi, membentuk lingkaran di sekitar Chen Xiang. Sekarang Chen Xiang bahkan tidak menggunakan tungku harta karun bintang 7. Teknik pemurnian dawan. Chen Xiang berteriak di dalam hatinya, dan kekuatan ilahi di laut ilahi tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi 100 tungku ajaib hantu, yang masing-masing membungkus 5 bahan obat. Jika dia ingin dengan cepat memurnikan bahan obat tingkat bumi, dia hanya bisa menggunakan teknik pemurnian dawan dalam teknik pemurnian surgawi. Lengan Chen Xiang bergetar, dan dia melihat 5 warna sinar cahaya menyembur keluar dari tubuhnya. Ternyata itu adalah 5 elemen api surgawi dalam jumlah besar. Tetapi di bawah kendalinya, itu memasuki tungku ajaib itu dengan sangat akurat. Bahan obat di 100 tungku ajaib hantu itu seperti tumpukan kayu bakar. Setelah Chen Xiang melepaskan 5 elemen api surgawi, itu langsung terbakar menjadi api yang berkobar. Dia sudah mulai memurnikan pilnya. Seperti yang diharapkan, itu dia. Hanya paman juniorku yang tahu cara menggunakan trik ini, tapi sebelumnya jumlahnya tidak banyak. Hua Xiangyue berkata dengan penuh semangat. Yang lain sudah tercengang. Penggunaan teknik pemurnian dawan oleh Chen Xiang kali ini berbeda dari sebelumnya, karena sekarang dia menggunakan teknik pemurnian surgawi, namun menurutnya hampir sama. Tungku ajaib hantu itu transparan dan tidak bisa dilihat oleh mata manusia, jadi saat ini bahan obatnya seolah-olah dimurnikan dari udara tipis. Ramuan itu bisa dimurnikan tanpa menggunakan tungku alkimia, dan 500-an bahan obat dapat dimurnikan sekaligus. Meskipun hanya ramuan tingkat bumi, namun pada saat ini, berbagai sinar cahaya indah yang dipancarkan oleh 100 bola bahan obat yang terbakar dengan 5 elemen api surgawi telah membuat tercengang setiap orang. Seluruh Saicai diselimuti sinar cahaya. Setelah bahan obat terkena api, sinar cahaya di dalamnya melonjak keluar dan dilepaskan seperti sinar matahari. Bahan obat yang berbeda melepaskan sinar cahaya yang berbeda. Biasanya, cahaya indah ini ditutupi oleh alkimia tungku, tapi sekarang semuanya ditampilkan oleh Chen Xiang. Para alkimia abadi yang hadir semuanya terkejut. Mereka telah menyempurnakan alkimia selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat metode alkimia seperti itu. Di masa lalu, mereka bahkan tidak dapat memikirkannya. Mereka awalnya mengira bahwa Chen Xiang akan melakukannya. Tidak mengejar, tapi sekarang Chen Xiang itu memberi banyak tekanan pada mereka. Ini sangat indah. Tidak heran dia begitu percaya diri sebelumnya. Wang Weikuan tertegun sejenak dan berseru. Saya tidak menyangka alkimia bisa disempurnakan seperti ini. Sekarang tampaknya dia memiliki harapan untuk masuk 10 besar. Aturan yang awalnya sangat tidak menguntungkan baginya tampaknya tidak ada gunanya sekarang. Liu Zhongyu juga tampak terkejut. Pantas saja gadis kecil Xian selalu percaya diri pada Chen Xiang. Dan dia juga mengatakan bahwa jika Chen Xiang berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini, bahkan jika dia tidak menang, dia masih bisa mengejutkan penonton dengan keterampilan alkimia terkuatnya. Kata Lagu Ying. Long Huishan tertawa terbahak-bahak, karena sekarang dia yakin ini adalah Chen Xiang. Jika nenek Long kalah dari bocah ini, aku ingin tahu apakah dia akan marah, kata Long Huishan sambil tersenyum. Kekuatan ilahi, aku tidak menyangka dia bisa menggunakannya dengan baik.
Bahan obat ini tidak dilebur begitu saja. Di luar bahan obat ini, ada tungku alkimia yang tidak terlihat. Tungku alkimia ini dipadatkan dengan kekuatan ilahi, dan itu sangat stabil. Ini akan menyebabkan energi spiritual obat dan bubuk obat di dalamnya bocor keluar. Penatua tertinggi sangat bersemangat, wajahnya bersinar merah, dan ini adalah kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh diri sendiri. Nyala api dapat dengan mudah masuk, dan segala sesuatu di dalamnya dapat dengan mudah dihancurkan oleh diri sendiri. Kontrol. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia memikirkannya. Kenapa aku tidak berpikir untuk memurnikan ramuan seperti ini sebelumnya? Dalam hal ini, tidak perlu ada tungku alkimia untuk memurnikan beberapa ramuan tingkat rendah. Jika kontrolnya bagus, itu bisa dilakukan sekaligus seperti dia. Dengan membuat begitu banyak salinan, ramuan dalam jumlah besar dapat disempurnakan dalam waktu singkat. Chen Xiang telah menggunakan metode ini di dunia ramuan suci sebelumnya, dan juga menggunakannya di Ditian, sehingga beberapa orang di dunia surga telah mendengarnya. Pada saat ini, beberapa kekuatan besar mulai meragukan identitasnya. Kejadian ini pun mulai tersebar di kalangan penonton. Bahkan orang yang tidak mengetahui perbuatan Chen Xiang kini sudah paham. Jika orang tersebut benar-benar Chen Xiang, maka pasti akan timbul perselisihan. Adapun pedang pembunuh iblis naga azur, dapat memicu perang antara banyak kekuatan besar. Istana abadi pedang ilahi, klan naga kekaisaran, dan kuil penekan iblis semuanya ingin mendapatkan pedang ini. Chen Xiang juga memiliki segel suci penekan iblis, yang juga merupakan sesuatu dari kuil penekan iblis. Iblis yang kuat paling takut jika benda-benda ini jatuh ke tangan makhluk abadi yang kuat, jadi mereka pasti akan bertarung untuknya. Jika tidak, mereka akan melakukannya. Membawa kerugian pada para iblis. Kerugian yang sangat besar. Selain itu, Chen Xiang juga memiliki teknik pembunuhan langit dan bumi dan token api kekacauan. Anak ini sangat gemuk, bahkan aku ingin mencurinya. Huang Jintian diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Chen Xiang mengambil risiko yang begitu besar sekarang hanya untuk mendapatkan tripod dewa. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia merasa bahwa tripod dewa itu sepadan dengan risikonya. Yang memiliki wajah paling jelek adalah He Peiking dan He Feng. Jika Chen Xiang bisa masuk 10 besar, bahan obat ini akan diberikan kepada Chen Xiang secara gratis. Awalnya milik mereka, terutama setelah melihat Chen Xiang memurnikan kain ini menjadi besar. Jumlah kualitas tinggi. Ketika saya membaca ramuan itu, saya berharap kerajaan 10.000 dan abadi saya juga memiliki alkemis jenius. Bab 1344 masih yang pertama. Di dalam kotak tempat sekelompok raja abadi berada di kuil api, Wang Qiangjin tampak dingin dan berteriak ke arena di luar. Chen Xiang memiliki hubungan dekat dengan Ratu Iblis Lu Qinlian. Sebelumnya, iblis berdarah hitam Kui muncul di istana abadi Tianniu, dan selama pertempuran istana 20 Wandan, pangeran tertua He Feng juga diserang oleh racun semacam ini, yang sangat diragukan. Mungkin dia masih memiliki racun kuno di tubuhnya. Penyihir tua, aku bilang kamu tidak muda, kamu berteriak seperti ini, bukankah kamu hanya ingin orang tahu bahwa kamu telah dilumpuhkan oleh racun Taiko? Terlebih lagi, kamu meludahkan darah tanpa dasar apapun, dan kuil apimu telah melakukan banyak hal secara paksa mengekstraksi jiwa api. Tidak heran kuil api kami akan menerima penyihir tua sepertimu karena kuil api itu sendiri juga merupakan kekuatan jahat. Orang yang berbicara adalah Long Huishan. Dia sekarang adalah Raja Naga Wanita dari keluarga Long. Dia telah menerima warisan naga es, kekuatannya tak terduga, dan dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Huang Jintian juga meninggikan suaranya dan berkata, bukankah kuil api yang mengirim beberapa raja abadi ke dunia fana untuk mendominasi, dan kemudian mereka digulingkan kembali seperti anjing yang hilang? Dikatakan bahwa ini disebabkan oleh serangan balik yang kuat dari Master Sekte Jianglong. Mereka tidak mengherankan jika mereka mengarang hal-hal acak saat ini, karena mereka selalu menemukan alasan yang benar sebelum merampok orang lain. Selama bertahun-tahun, hal yang sama juga berlaku untuk orang-orang yang telah dirampok jiwa api mereka. Wang Qiangjin tidak bisa berkata-kata, dan mereka sangat menderita di Ditian, kehilangan raja abadi dan banyak bibit bagus. Di mata banyak orang di surga, Kaisar Tian hanyalah dunia manusia. Dan kuil api begitu tak tertahankan di sana sehingga selalu dianggap sebagai bahan tertawaan. Kuil api tidak dapat digambarkan karena ada banyak orang kuat yang tersembunyi di surga kaisar. Misalnya,
Tetua Agung Gerbang Penakluk Naga sangat menakutkan. Dia dapat membunuh Kaisar Penjaga Naga dalam sekejap, dan dia bahkan telah bertemu dengan naga. Kaisar Naga juga tahu bahwa tetua misterius itu sangat menakutkan. Chen Xiang, yang menggunakan teknik alkimia dawan untuk membuat alkimia, tidak terlalu terpengaruh saat ini karena dia sudah bersiap, satu-satunya tujuannya sekarang adalah masuk 10 besar dalam kompetisi ini. Apakah kamu benar-benar Chen Xiang? Aku Xiao Suanyun, istri dari kakak laki-laki Muang Wei Kuan. Huang Jintian juga tuanku. Jika kamu adalah Chen Xiang, maka kamu adalah adik laki-lakiku. Xiao Suanyun mengirim pesan ke Chen Xiang. Saya sudah mengetahuinya. Guru memberitahu saya, tetapi saya harus menjadi kakak laki-laki kedua Anda. Anda menjadi murid lebih lambat dari saya, kan adik perempuan? Chen Xiang menjawab sambil tersenyum. Aku lebih tua darimu, dan aku sudah mengenal tuannya sejak lama. Tuan memimpin pernikahanku dengan kakak laki-lakimu, jadi aku adalah kakak perempuanmu. Xiao Suanyun tidak menyangka bahwa juniornya kakak laki-lakinya akan mengubahnya menjadi seorang adik perempuan. Melihatnya sebagai adik perempuan membuatnya merasa sedikit marah. Botak kecil, Mao Tau kecil, dan Xiang Yue, bukankah mereka memanggilku paman junior mereka? Ini aturannya. Jika kamu menjadi junior lebih lambat dariku, kamu adalah adik perempuanku. Terlebih lagi, aku juga mengalahkanmu di game sebelumnya, saya sudah cukup. Saya memenuhi syarat untuk menjadi kakak laki-laki Anda. Chen Xiang menjawab sambil tersenyum. Xiao Suanyun tidak menyangka bahwa Chen Xiang dapat berdebat dengannya tentang masalah ini dengan begitu mudah saat ini, dan sekarang para raksasa dari kekuatan besar sedang menatapnya, berharap mereka dapat menikamnya sampai mati dengan pedang dan mengambil barang-barangnya. Tidak, aku tidak bisa menerimanya, kamu pasti adik juniorku. Xiao Suanyun tidak bisa membantah Chen Xiang, jadi dia hanya bisa berbohong. Adik perempuan, tolong buat alkimia dengan serius, jika tidak kamu akan tertinggal lagi nanti, kata Chen Xiang sambil tersenyum. Xiao Suanyun mendengus. Dia tidak menyangka kalau adik laki-laki ini akan begitu tidak kooperatif dan sudah mengenalinya sebagai adik perempuan. Ini membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Dia memutuskan untuk berbicara dengannya tentang masalah ini setelah pertandingan selesai. Cahaya dari ratusan tungku ajaib Chen Xiang berangsur-angsur meredup dan semuanya menyusut. Banyak orang baru saja melihat bahwa dia baru saja melepaskan api langit 5 elemen yang sangat kejam untuk membakar bahan obat, tetapi bahan obat tersebut tidak meledak. Ini sangat aneh. Sesuai dengan akal sehat. Kuil api tidak bertengkar dengan Long Huishan, jika tidak, Long Huishan akan menceritakan banyak hal tercela tentang kuil api nanti, membuat reputasi kuil api semakin buruk. Sudah waktunya memadatkan ramuannya. Hua Xiangyue berkata, orang ini memang paman juniorku. Jika dia berani mengambil risiko seperti itu, dia harus menuju kuali ilahi. Kemajuan dan perubahan di setiap tungku ajaib adalah persis sama. Sinkronisasi ini membuat semua orang diam-diam mengagumi. Sekarang semua orang telah melihat adegan pemurnian 500 bahan obat pada saat yang sama, dan itu tidak dimurnikan dalam tungku pil. Awalnya, semua orang terkejut, tapi kemudian mereka semua melihat tungku pil Chen Xiang dengan sangat hati-hati, ada perubahan di dalamnya, dan mereka ingin belajar sesuatu darinya. Chen Xiang menghabiskan hampir 1 jam untuk menyempurnakan bahan obat, dan sekarang bahan tersebut mengembun menjadi topan, dan topan ini dibagi menjadi 30 bagian olehnya. Melihat pemandangan ini, semua orang tahu bahwa dia harus menghasilkan 30 pil dalam satu tungku. Setiap tungku berisi 5 bahan. Dalam keadaan seperti itu, jumlahnya tidak dapat dikurangi, yang membuat semua orang merasa bahwa dia adalah pil yang hidup. Suci. Konsumsi Chen Xiang juga sangat besar, karena ketika dia memurnikan ramuan, dia harus menyuntikkan cairan ciptaan ilahi untuk menyatu ke dalam api, dan tidak mudah untuk mengendalikan ratusan tungku ajaib, belum lagi menggunakan pemurnian ilahi. Metode yang menghabiskan kekuatan ilahi dan ada banyak kemarahan. Sudah mulai memadatkan pil, Chen Xiang menggunakan kekuatan sucinya untuk mengompres bola udara dan secara bertahap memadatkannya menjadi pil-pil. Pada saat ini, cahayanya juga sangat kuat. Semua orang hanya bisa melihat bola cahaya yang menyilaukan di kejauhan dan bisa tidak melihat apa yang ada di dalamnya, detail. Mereka yang mencurigainya selingkuh sebelumnya tidak ragu sama sekali sekarang,
Karena Chen Xiang menggunakan tungku ajaib transparan agar semua orang melihat dengan jelas bagaimana dia memurnikan banyak pil dalam satu tungku. Inilah yang paling dikagumi orang. Obat mujarab itu mengandalkan formasi percepatan saat menyempurnakan ramuan, jadi kecepatannya jauh lebih cepat, tetapi Chen Xiang tidak menggunakannya. Setelah perbandingan seperti itu, semua orang merasa bahwa ramuan yang ada jauh lebih rendah daripada Chen Xiang. Meskipun Chen Xiang hanya bisa memurnikan pil tingkat bumi. He Peiking menyaksikan pil itu berangsur-angsur mengembun dan merasa sangat tidak nyaman di hatinya, karena menilai dari kecepatan Chen Xiang, tidak akan menjadi masalah untuk menyelesaikan pemurnian semua bahan obatnya, meskipun itu adalah beberapa bahan obat yang dibuang, Chen Xiang mengubahnya menjadi setelah bayinya lahir. Mereka akan tetap patah hati saat melihatnya. Meskipun peraturannya tidak kondusif bagi Chen Xiang menggunakan keterampilan alkimianya yang luar biasa untuk memberitahu semua orang bahwa peraturan tersebut tidak dapat mengalahkannya. Cahaya menyilaukan dari tungku ajaib hantu menghilang, dan 30 pil 5 elemen Suanyuan berkualitas tinggi diam-diam ditangguhkan di setiap tungku, dan totalnya adalah 3.000 pil, 3.000 poin diperoleh seperti ini. Termasuk waktu yang dihabiskan untuk memproses bahan obat, Chen Xiang menghabiskan total 1,5 jam, tapi ini masih lebih banyak poin daripada ramuan yang memurnikan ramuan tingkat tinggi tingkat surga. Chen Xiang berjalan dengan setumpuk besar pil 5 elemen Suanyuan dan menerima 500 bahan obat lagi dari lelaki tua yang tampak tidak alami. Bab 1345 untuk kristal abadi. Dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri, dia masih bisa mencapai skor setinggi itu, ini karena Chen Xiang mengandalkan keterampilan alkimianya yang luar biasa untuk melawan dan sekali lagi menekan banyak alkimia abadi. Chen Xiang sedang memilah bahan obat. Butuh beberapa waktu untuk memilah 500 bahan obat, tapi dia juga bisa memanfaatkan waktu ini untuk pulih dari kerugian besar sekarang. Pada saat ini, dia terus menyerap energi abadi dan menggunakan kekuatannya untuk memperbaikinya dengan cepat. Pada saat yang sama, dia menyempurnakan pil Hunyuan yang telah dia minum sebelumnya untuk membantu dirinya pulih lebih cepat. Baru saja, dia memurnikan 100 tungku pada saat yang sama, yang menghabiskan banyak kekuatan suci. Dia juga menggunakan banyak api surgawi 5 elemen, yang memberi banyak tekanan pada energi sebenarnya. Untungnya, dia memiliki banyak pengalaman dalam alkimia semacam ini, dan dia bisa mengendalikan kerugian dengan sangat baik. Adapun identitas Chen Xiang saat ini, banyak raksasa yang tidak yakin karena tidak ada bukti yang membuktikan bahwa dia adalah Chen Xiang, meskipun metode alkimianya sangat mirip dengan Chen Xiang. Dunia ini begitu besar sehingga tidak mengherankan bagi para raksasa. Orang dengan keterampilan alkimia yang sama. Meskipun mereka tidak yakin, orang-orang kuat dari pasukan tersebut memutuskan untuk menunggu sampai pertandingan selesai untuk mengepung Chen Xiang dan meminta jawaban darinya. Setengah jam telah berlalu sejak Chen Xiang memilah tumpukan besar bahan obat. Pada saat ini, Long Peirong telah menyempurnakan tungku pil bermutu tinggi tingkat surga. Ada 2 di antaranya, dan keduanya berkualitas tinggi. Kualitas sebagai ganti 2.000 poin, tapi 1.000 poin kurang dari Chen Xiang, dan setengah jam lebih lambat. Long Peirong sebelumnya berpikir bahwa dia pasti akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini, tetapi siapa yang tahu bahwa Chen Xiang akan menggunakan teknik alkimia ajaib itu. Kamu seharusnya menjadi nomor 1 di game kedua, tapi di game terakhir, peraturannya pasti akan melawanmu, dan itu akan menjadi lebih sulit lagi, kata Sumei Yao. Pokoknya, saya akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan kuali ilahi itu. Chen Xiang menggunakan teknik pemurnian dawan lagi, melepaskan ratusan tungku ajaib hantu, dan mulai memurnikan pil. Meski jaraknya hanya setengah jam, semua orang masih terkejut saat melihat keahlian unik Chen Xiang lagi. Mereka menatap tungku ajaib satu persatu dan dengan cermat mengamati perubahan di dalam tungku. Chen Xiang belum mencapai batasnya sekarang. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak bahan obat, dia bisa memurnikan lebih banyak sekaligus. Itu sebabnya dia ingin mendapatkan lebih banyak bahan obat sekaligus, tetapi He Peiking tidak mengizinkannya. Kali ini, Chen Xiang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Hanya butuh 1 jam baginya untuk berhasil memadatkan pil. Sama seperti terakhir kali, itu masih 3.000 pil 5 elemen Suanyuan. Dia sekarang memiliki 6.000 poin. Yang kedua yang terkenal Long Peirong 4.000 poin lebih sedikit darinya.
Aku tidak menyangka naga suci kecil dari klan naga kekaisaran begitu kuat. Dia saat ini berada di peringkat ketiga. Sepertinya dia juga berada di bawah banyak tekanan sekarang. Dia khawatir dia tidak akan bisa masuk 10 besar, jadi dia tidak menyembunyikan kekuatannya, kata Long Shui. Chen Xiang sangat terkejut dengan hal ini, karena Li Tianjun dan Bixia dan Xian berada di peringkat di belakang naga suci, sementara Xiao Xuanyun juga tertinggal, dan Duhai berada di depannya. Apakah pernah ada naga di klan naga kekaisaranmu yang tahu cara membuat alkimia sebelumnya? Naga yang sangat kuat? Tanya Chen Xiang. Aku tidak tahu. Warisan ingatanku tidak memiliki ingatan seperti itu, tapi menurutku seharusnya ada beberapa, tapi tidak banyak, karena kami para naga lebih suka memakannya secara langsung, kata Long Shui. Setelah Chen Xiang kembali dari mengumpulkan bahan obat, dia melihat naga suci kecil itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa naga suci kecil ini agak mirip dengan pangeran naga suci yang mati di tangannya sebelumnya. Mungkinkah orang ini adalah pangeran naga suci yang baru? Chen Xiang berpikir dalam hati, jika tidak, Kaisar Naga tidak akan ada di sini. Mungkin tidak, Kaisar Naga sangat ketat dalam memilih pangeran. Melalui metode rahasia. Untuk menentukan apakah putranya berpotensi menjadi Kaisar Naga. Jika naga suci yang membuat alkimia adalah seorang pangeran, dia tidak akan ada hubungannya dengan pangeran naga suci sebelumnya. Pangeran naga suci itu adil lahir dan kekuatannya sangat buruk. Duduklah. Naga suci yang bersaing denganmu di sini adalah naga suci tingkat dewa abadi, kata Long Shui. Kecepatan pemurnian ramuan Chen Xiang semakin cepat sekarang, yang membuat He Peiking dan yang lainnya diam-diam mengertakkan gigi. Jika Chen Xiang selesai menyempurnakan 5 elemen Xuanyuan dan sebelum akhir permainan, pasti gilirannya untuk mendapatkan kehidupan, pil pengembalian, ada banyak sekali bahan obat untuk pil pengembalian kehidupan. Dan bahan obat tersebut semuanya berkualitas baik. Jika He Peiking tahu bahwa Chen Xiang memiliki keterampilan alkimia yang luar biasa, dia pasti akan menetapkan aturan untuk membatasi kinerja Chen Xiang. Sekarang dia sudah mulai memikirkan aturan untuk final. Chen Xiang mengatur bahan obat dan mulai menyempurnakan pil batch ketiga. Kali ini berbeda dari 2 kali sebelumnya. Kali ini dia hanya merilis 50 tungku ajaib hantu dan memurnikan 10 bahan obat dalam satu tungku. Jika dikendalikan dengan baik, itu bisa menghemat banyak tenaga dan bahkan membuatnya lebih cepat. Melihat Chen Xiang mengurangi jumlah tungku alkimia, beberapa orang tahu bahwa dia mencoba secara bertahap, dan dia benar-benar meningkat sedikit demi sedikit selama kompetisi, yang sangat mengagumkan. Tujuan Chen Xiang bukan hanya untuk menyempurnakan pil 5 elemen Xuanyuan, tetapi juga pil pengembalian kehidupan, tetapi sekarang dia harus segera menyempurnakan semua bahan obat dari pil 5 elemen Xuanyuan, sehingga dia bisa mendapatkan banyak keuntungan. Dia mencapai skor tinggi apakah dia berani memperbaiki pil lainnya. Mengurangi tungku ajaib menjadi 50 tungku pil akan membuatnya rileks tanpa harus melepaskan terlalu banyak kekuatan suci untuk mengendalikannya. Dengan cara ini, dia juga dapat melepaskan api surgawi 5 elemen yang lebih banyak dan lebih kuat dengan cepat. Memperbaiki bahan obat tersebut. Jadi dia jauh lebih cepat sekarang. Dengan kecepatannya saat ini, saya khawatir dia dapat menyempurnakan 500 salinan 5 elemen Xuanyuan dan dalam waktu setengah jam. Jika dia menyempurnakan dan tingkat surgawi dengan kecepatan ini di masa depan, itu akan sangat menakutkan. Kata penatua berseru lagi dan lagi, terinspirasi oleh anak laki-laki ini, saya akan mengasingkan diri setelah saya kembali dan melihat apakah saya dapat menguasai latihan semacam ini. Long Huishan tertawa dan berkata, Tuan, jika anak laki-laki ini adalah Chen Xiang, aku bisa biarkan dia mengajarimu, dia adalah adik laki-lakiku. Itu tidak perlu, metode pemurniannya mungkin tidak cocok. Bahkan jika dia mengajarkannya kepadaku, aku mungkin tidak dapat mempelajarinya. Lebih baik mencari tahu ini semacam itu sendiri, meskipun agak sulit. Tapi itulah yang paling cocok untukmu. Penatua tertinggi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Benar saja, Chen Xiang membutuhkan setengah jam untuk mengubah 500 bahan obat menjadi pil-pil, ada 60 pil di setiap pot, tergantung seperti bintang di langit, memancarkan cahaya kabur. Waktu kompetisi telah berlalu 4 jam, tetapi Chen Xiang telah menyempurnakan 9.000 pil 5 elemen Xuanyuan. Saya khawatir ini adalah alkemis yang telah memurnikan begitu banyak pil dalam waktu singkat dalam sejarah.
Chen Xiang telah mencetak 9.000 poin. Banyak alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi memiliki rasa tidak berdaya. Chen Xiang begitu kejam dalam mengambil tempat pertama sebelumnya, dan itu sama sekarang. Terlebih lagi, game kedua ini masih sangat kuat bagi para alkemis seperti mereka. Dalam keadaan yang tidak adil, Chen Xiang masih menduduki peringkat pertama dengan skor yang sangat tinggi, yang membuat para alkimia abadi itu diam-diam merasa malu. Chen Xiang mengambil sejumlah ramuan yang baru saja dia saring dan pergi untuk mendapatkan bahan obat baru. Melewati Xiao Suanyun, dia mengiriminya pesan dan berkata sambil tersenyum, "Adik perempuan, bekerja lebih keras." Bab 1346 sekarang giliran pil pengembalian kehidupan. Xiao Suanyun membuka matanya dan memutar matanya ke arahnya. Dia sekarang dianggap sebagai ramuan abadi yang relatif terkenal, dan dia juga sangat kuat. Sulit baginya untuk menerima Chen Xiang sebagai kakak laki-lakinya. Namun, skor Chen Xiang saat ini memang jauh lebih tinggi dari miliknya, dan di kedua pertandingan, terutama yang ini, meskipun dia berada dalam situasi yang sangat menguntungkan, dia masih sangat ditekan oleh Chen Xiang. Dia tidak ingin melakukan itu sekarang. Dia berani menyebut Chen Xiang sebagai adik laki-lakinya lagi. Dia tidak bisa menerima ditinggalkan jauh di belakang oleh adik laki-lakinya. Jika itu adalah kakak laki-laki, itu mungkin membuatnya merasa lebih alami. Xiao Suanyun tidak lagi memikirkannya. Dia tahu bahwa selama dia mempertahankan kondisinya saat ini dan tampil dengan mantap, bahkan jika dia tidak bisa menempati posisi pertama, dia masih bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Bagaimanapun, dia dianggap sangat muda di antara sebuah grup abadi. Hanya ada 1.500 salinan pil 5 elemen Suanyuan yang tersisa. Dengan kata lain, Chen Xiang dapat menyempurnakan semuanya dalam 3 kali lagi. Dilihat dari kecepatannya saat ini, ditambah waktu untuk memproses bahan obat, itu akan memakan waktu 3 kali. Hitungan jam. Sekarang Chen Xiang tidak lagi berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi menyempurnakan ramuan dengan gila-gilaan, karena ramuan ini adalah miliknya, dan kerajaan abadi Wandan awalnya berencana untuk mengambil bahan obat yang telah disimpan selama bertahun-tahun dan membiarkan sekelompok besar bantuan alkemis memperbaiki beberapa. Sekarang Chen Xiang membantu mereka memperbaikinya, tetapi itu bukan lagi milik mereka. Melihat betapa bersemangatnya Chen Xiang sekarang, dia tampaknya sedang menyempurnakan semua ramuan tingkat bumi yang disediakan oleh kerajaan abadi Wandan. Jika ramuan dalam jumlah besar dijual, itu juga akan menjadi sejumlah besar kristal abadi. Kerajaan abadi Wandan negara ini sekarang setara dengan diberikan kepada Chen Xiang. 3 jam kemudian, Chen Xiang menyempurnakan semua sisa bahan pil 5 elemen Suanyuan tepat waktu. Sekarang dia memiliki total 18.000 poin, lebih banyak dari jumlah pil abadi di belakangnya di game pertama. Bahkan yang abadi pun tidak. Saya tidak berharap untuk mengalahkannya, selama mereka bisa masuk 10 besar, itu akan bagus. Benar saja, sekarang Chen Xiang mulai memikirkan tentang pil pengembalian kehidupan, dan dia menerima 500 salinan bahan obat pil pengembalian kehidupan. Kualitas bahan obat dari pil yang mengembalikan kehidupan ini sangat bagus. Tidak harus seberat berurusan dengan pil 5 elemen Suanyuan sebelumnya. Chen Xiang diam-diam bahagia di dalam hatinya. Masih ada 5 jam waktu kompetisi tersisa, dan dia akan mencoba menyempurnakan lebih banyak pil yang dapat mengembalikan kehidupan. Tentu saja, dia tidak menggunakan pil tersebut, tetapi menjualnya. Dia kekurangan kristal abadi. Obat mujarab abadi lainnya yang dapat memurnikan ramuan tingkat tinggi tingkat surga mungkin hanya memiliki batas maksimal 12.000 poin, dan tidak dapat melampaui Chen Xiang. Sekarang dapat dipastikan bahwa Chen Xiang adalah orang nomor 1 dalam kompetisi ini, dan dia adalah masih sangat kuat sekarang. Ya, saya bisa terus membuat ramuan. Anda dapat memurnikan 4 pil yang dapat mengembalikan kehidupan dalam 1 tungku. He Feng dan He Peiking sama-sama tahu bahwa Anda memproduksi 4 pil di Menara Wandan hari itu, yang menimbulkan sensasi yang cukup besar. Jika mereka melihat Anda membuat 4 pil dalam 1 tungku, jika Anda minumlah 4 pil, mereka mungkin mengenalimu sebagai Tuan Yan itu. Kata Sumei Yao. Jangan takut. Bagaimanapun, setelah aku mendapatkan kuali ilahi, Tuanku akan segera membawaku pergi. Aku percaya pada kekuatan orang tua gila ini. Dia tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya. Selama aku pergi, tidak ada yang bisa temukan aku.
Chen Xianghe telah memikirkan masalah ini sebelumnya. Jika dia menekannya dan meminum 3 pil dalam satu batch, He Peiking mungkin tidak akan curiga. He Peiking telah kehilangan buah suci Tianshan sekarang, jadi mereka akan sangat prihatin dengan masalah ini. Mereka tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa itu aku, jadi jangan khawatir, kata Chen Xiang. Setelah memilah bahan untuk pil pengembalian kehidupan, Chen Xiang mulai menyempurnakan pilnya. Masing-masing dari 50 tungku ajaib berisi 10 salinan, sama seperti sebelumnya. Pada saat ini, dia telah menguasainya dengan sangat baik dan tidak takut kegagalan. Ayah, jika dia bisa membuat 4 pil dalam satu tungku, apakah itu berarti dia adalah Tuan Yan? He Feng bertanya dengan suara rendah. Dia sangat membenci Tuan Yan karena dialah yang pertama kali mengeluarkan Tuan Yan. Ketahuilah, tetapi buanglah dia. Tidak, karena metode pemurnian Tuan Yan berbeda dari miliknya, dan kami tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuan Yan, tapi kami pasti akan terus mengawasinya. He Peiking terus menatap Chen Xiang. Jika orang ini benar-benar Tuan Yan, itu juga berarti dia adalah Chen Xiang. Jika apa yang dikatakan Wang Qiongjin sebelumnya benar, maka banyak peristiwa besar yang terjadi di Kerajaan Abadi Wandan dilakukan oleh Chen Xiang sendiri, dan kejadian sebelumnya tentang kelinci giok roh kudus di Istana Abadi Tianyu. Chen Xiang sangat akrab dengan pil pengembalian kehidupan. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia memperbaikinya dengan cara ini, dia tidak merasakan tekanan sama sekali, itu seperti menyempurnakan pil 5 elemen Suanyuan sebelumnya. Hanya membutuhkan waktu hampir setengah jam untuk memasuki tahap kondensasi saat ini, semua orang menatap kabut dengan mata terbelalak. Saya melihat Chen Xiang membagi awan besar kabut di tungku ajaib menjadi 40 bagian. Melihat adegan ini, seluruh penonton tiba-tiba berseru. Karena ini menunjukkan bahwa Chen Xiang dapat memurnikan 4 pil yang dapat mengembalikan kehidupan dari satu bahan obat, dan belum lama ini, Master Yan yang muncul di Menara Wandan juga dapat melakukannya, tetapi sekarang orang-orang yang berpartisipasi dalam kompetisi dapat memurnikannya dalam satu tarikan napas. Buat 500 eksemplar. Pil pengembalian kehidupan relatif mudah untuk dijual, terutama yang berkualitas tinggi. Pada saat ini, Chen Xiang menggunakan kecepatan alkimia brutal ini untuk memperbaikinya, yang berarti kristal peri yang berderak akan memasuki senjata ajaib penyimpanannya. Itu pasti dia, maka Tuan Yan pasti dia. He Feng mengepalkan tangannya dan berkata, mungkin apa yang terjadi pada buah suci Gunung Tianshan ada hubungannya dengan dia. Tangkap dia dan tanyai dia. Kamu sudah tidak muda lagi, tidak bisakah kamu lebih mantap? Orang yang datang untuk menipu buah suci Tianshan memegang pedang peri di tangannya, dan dia juga mengetahui racun bunga matahari iblis berdarah hitam. Mungkin dia adalah Putri Kalajengking. Dengarkan saja Wang Qiongjin. Wanita tua gila ini berbicara omong kosong. He Peiking memarahi melalui pesan suara. Tapi, apakah menurutmu orang ini bisa memurnikan 500 bahan obat dalam satu tarikan napas tanpa ada orang kuat yang melindunginya? Mungkin dia ada di lapangan. Jika kita bertindak gegabah sekarang, akan ada konflik, dan adegan akan terjadi, menjadi kacau, maka kami kehilangan muka, kata He Peiking. He Feng berhenti berbicara, tetapi dia yakin orang ini adalah Tuan Yan, yaitu Chen Xiang. Paman juniorku menghasilkan banyak uang. Jika kamu punya kesempatan, kamu harus menipu dia, Hua Xiangyue bersenandung. Dengan kecepatannya, dia bisa mendapatkan pil pengembalian kehidupan dan pil 5 elemen Suanyuan dalam jumlah besar. Saya bertanya-tanya bagaimana dia akan menyingkirkannya. Liu Zhongyu berkata, saya ingin tahu apakah dia bisa menjualnya kepada Raja Manusia kita Kerajaan Abadi. Kian. Bagaimanapun juga, Paman Junior sangat teduh, dan kakak laki-laki senior diperas dengan kejam olehnya saat itu. Sekarang kakak laki-laki senior tidak berani berbisnis dengan Paman Junior. Hua Xiangyue berkata buru-buru. Dong Chen juga memberitahuku tentang masalah ini. Wang Weikuan tersenyum tipis. Adik laki-lakiku benar-benar tidak mengakui kerabatnya dalam hal semacam ini. Jika makhluk abadi maju, dia mungkin memberikannya. Hua Xiangyue tertawa. Kata, kamu menyesal tidak membawa yang abadi ke sini sekarang? Hua Xiangyue juga ingin mengatakan bahwa sebenarnya Liu Meng'er juga bisa melakukannya, tetapi dia tidak berani memberitahu Liu Zhongyu dan Song Ying bahwa putrinya sama-sama seorang tuan dan murid. Jika Chen Xiang memikat hatinya, konsekuensinya mungkin serius.
Bab 1347, Alkimia Naga Suci. Waktu berlalu sangat cepat, sebaliknya bagi para alkemis di lapangan kompetisi, mereka malah merasa waktunya tidak cukup. Peringkat Chen Xiang saat ini tentu saja yang tertinggi, sudah dengan 20.000 poin, dia sekarang sedang menyempurnakan pil pengembalian kehidupan dan bisa mendapatkan 2.000 poin dalam 1 jam, dan permainan akan berakhir dalam 4 jam. Long Peirong masih berada di posisi kedua. Seperti yang dia prediksi, dia membuat tungku pil bermutu tinggi tingkat surga dalam 2 jam, 2 pil dalam 1 tungku. Sekarang dia telah menyempurnakan 8 pil, yang merupakan skor 8.000 poin. Persaingan untuk mendapatkan peringkat di belakangnya sangat sengit dan tidak stabil. Li Tianjun, Bixia dan Xian dan Naga Suci dan Xian bersaing satu sama lain, diikuti oleh Duhai, Xiao Suanyun dan Xian dari kuil Zhenmo. Itu adalah ramuan yang dikirim oleh He Peiqing. Orang-orang itu punya banyak bahan obat untuk pil pengembalian kehidupan. Saya tidak tahu sudah berapa lama mereka menyimpannya. Saya tidak menyangka mereka memberi saya keuntungan. Saya masih punya waktu 4 jam untuk memperjuangkan 500 menyalin 1 jam. Chen Xiang diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Bahkan jika dia tidak mendapatkan tripod ilahi pada akhirnya, hanya pil tingkat bumi bermutu tinggi yang dia sempurnakan selama kompetisi masih dapat memungkinkan dia untuk menukarnya dengan kristal peri dalam jumlah besar. Dia menginginkan kristal abadi terutama untuk membeli beberapa bahan obat langka kelas atas. Terakhir kali dia bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan bahan obat pil binatang suci, dia hampir tidak bisa bersaing. Pada akhirnya, dia harus menggunakan setengahnya. Buah umur panjang untuk ditukarkan. Dia tidak ingin menghadapi hal seperti ini lagi. Dalam keadaan sulit ini, dia merasa akan bahagia jika dia menemukan bahan obat yang dia sukai dan menghancurkan sejumlah besar kristal peri sebagai gantinya. Untuk itu, dalam sekejap mata, waktu kompetisi telah tiba, namun Chen Xiang tetap tampil mantap dan terkontrol dengan sangat akurat. 500 bahan obat dalam 1 jam membuat para tetua yang bertugas mengelola bahan obat di Wandan Immortal Kingdom membiru, terutama saat mereka melihat Chen Xiang tersenyum. Ketika orang datang untuk mengumpulkan bahan obat, mereka selalu ingin menampar wajahnya. Itu hampir berakhir, dan He Peiqing melihat ke jam pasir. Dia berharap dia bisa menyelesaikan alirannya dengan cepat, dan kemudian berteriak berhenti. Meskipun dia adalah raja baru, dia melihat sejumlah besar bahan obat bermutu tinggi di kerajaan abadi Wandan di tingkat prefektur direnggut seperti angin puyuh, hatiku berdarah. Faktanya, alasan utamanya adalah Chen Xiang memiliki jumlah ramuan yang sangat banyak. Jika dia memperbaikinya untuk mereka, saya khawatir sebagian dari bahan obat paling banyak hanya akan menjadi 2 ramuan yang menghidupkan kembali, sedangkan Chen Xiang akan minum 4 pil, jadi nilai bahan obatnya menjadi 2 kali lipat. Sehingga mereka patah hati. Kamu sudah selesai. Begitu Chen Xiang menghembuskan napas, 2.000 pil yang mengembalikan kehidupan telah selesai. Pada saat ini, He Peiqing meminta seseorang membunyikan gong besar untuk mengakhiri permainan. Chen Xiang menyempurnakan total 10.000 pil pengembalian kehidupan dan 18.000 pil 5 elemen Suanyuan, dengan total 28.000 poin. Peringkat pertama, tempat kedua masih Long Peirong, dengan 12.000 poin, totalnya adalah 12 tingkat surga, pil kelas. Tempat ketiga agak mengejutkan. Bukan Bixia dan Xian atau Li Tianjun, tapi Naga Suci dan Xian. Tempat keempat adalah Li Tianjun, tempat kelima adalah Bixia dan Xian, dan Xian dari kuil penekan iblis ke-6. Yang ketujuh adalah Duhai, yang ke-8 adalah Xiao Suanyun, dan yang ke-9 dan ke-10 adalah ramuan misterius yang dikirim oleh He Peiqing. Seperti yang disepakati sebelumnya, Chen Xiang bisa mendapatkan ramuan yang dimurnikannya, yang membuat banyak orang iri dan cemburu. Ini adalah kekayaan yang sangat besar. Beberapa orang merasa kasihan pada He Peiqing. Dia baru saja menjadi raja kerajaan abadi dan memiliki kekayaan besar. Jumlah cadangan, namun, sebagian besar bahan obat dikonsumsi oleh Chen Xiang, dan pil 5 elemen Suanyuan dan pil pengembalian kehidupan adalah yang terlaris. Alkemis yang tidak masuk 10 besar, silakan pergi. Sekarang setiap orang memiliki istirahat 3 jam sebelum melanjutkan ke final. Anda tidak dapat meninggalkan arena. He Peiqing khawatir Chen Xiang akan pergi setelah memenangkan banyak suara, dan dia juga khawatir Chen Xiang akan pergi setelah keluar dari arena, ditangkap oleh orang lain,
Tentu saja dia juga curiga bahwa Chen Xiang ada hubungannya dengan insiden buah suci Tianshan, jadi dia juga ingin menangkap Chen Xiang. Selain itu, Chen Xiang sekarang berada di kerajaan abadi 10.000 pil. Sebagai raja di sini, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menangkap orang di depannya? Tentu saja dia juga ingin mendapatkan pedang pembunuh setan naga azur dan teknik-teknik yang dimiliki Chen Xiang membawa. Itu semua adalah hal yang dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Chen Xiang sedang duduk di sana dengan mata tertutup dan beristirahat, tetapi pada saat ini, Dewa Pil Naga Suci berdiri dan berjalan ke arahnya. Orang itu datang dengan cara yang mengancam. Sepertinya dia ada di sini untuk menimbulkan masalah. Long Sui berkata, jika tidak berhasil, aku akan mengambil tindakan dan bergabung denganmu untuk membunuhnya, dan kemudian bertanya padamu Tuan untuk membawamu pergi. Saat bertemu Kaisar Naga Klan, Long Sui selalu ingin membunuh mereka, dan Chen Xiang tidak mengerti mengapa Long Sui begitu membenci klan naga kekaisaran saat ini. Tidak, dia tidak berani main-main, kata Chen Xiang. Melihat Dewa Pil Naga Suci berjalan menuju Chen Xiang, mata semua orang berbinar dan mereka tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. Sekarang saya hanya curiga bahwa dia adalah Chen Xiang, tetapi saya tidak dapat memastikannya. Dan Dewa Pil Naga Suci ini sangat agresif. Sepertinya dia berani melakukan ini karena dia mendapat dukungan dari Kaisar Naga. He Peiking dan yang lain tidak akan menghentikannya. Mereka juga berharap ini akan terjadi. Holy Dragon Pil Immortal dapat melakukan sesuatu, dan kemudian memastikan bahwa orang tersebut benar-benar menginginkannya. Chen Xiang duduk di sana tak bergerak, masih menutup matanya, seolah dia sedang tidur. Apakah kamu Chen Xiang? Holy Dragon Pil Immortal sangat lugas dan bertanya langsung begitu dia datang ke sisinya. Chen Xiang tidak menjawab, berpura-pura tidak mendengar, dan merasa tidak perlu menjawab. Apakah kamu bahkan tidak berani mengatakan siapa dirimu? Apa gunanya hidup seperti ini? The Holy Dragon Pil Immortal mencibir, wajah tampaknya penuh ejekan. Chen Xiang awalnya hanya ingin diam sebagai tanggapan, tetapi pihak lain memprovokasi dia dengan sangat keras sehingga dia tidak tahan lagi. Chen Xiang tersenyum dan berkata, saya telah mengalahkan Anda 2 kali di kompetisi sebelumnya. Apakah menurut Anda hidup saya tidak ada artinya? Benar kan? Apakah kamu ingin aku memberimu tumpangan? Bagaimanapun, Chen Xiang juga telah mengirim naga suci untuk mati, dan dengan beberapa pengalaman, dia tidak takut membunuh orang di depannya lagi. Dewa Pil Naga Suci sedikit marah, tetapi dia sangat tenang dan bertanya, apakah kamu Chen Xiang? Kamu hanya perlu menjawab ya atau tidak. Chen Xiang berdiri, dan senyum di wajahnya menghilang. Dia berkata dengan dingin, kamu pikir kamu ini siapa? Kenapa aku harus memberitahumu? Melihat Chen Xiang mengatakan ini, semua orang diam-diam merasa khawatir padanya. Beraninya kamu mengatakan apa naga suci ini? Ada kaisar naga di atas mereka, mungkin dia adalah ayah dari naga suci ini. Namun, sekarang semua orang lebih yakin bahwa dia adalah Chen Xiang, karena hanya kepala sekolah dari sekte penakluk naga yang tidak takut dengan naga, dan dia selalu menghadapi naga tersebut. Melihat penampilan Chen Xiang, dia ingin mengambil tindakan lebih dari naga suci. Tidakkah kamu tahu? Chen Xiang tiba-tiba mencibir dan menyela, hei, saya pikir kamu sangat kuat, tapi saya tidak menyangka bahwa kamu masih harus mengeluarkan pendukung di belakang kamu. Meskipun aku sangat lemah, aku belum pernah melakukan itu. Mari kita menjalani hal yang memalukan. Dewa Pil Naga Suci sangat marah dan berjalan di surga. Menyebutkan nama klan naga kekaisaran dan ayah kaisar naga di belakangnya adalah memang sangat merusak. Reputasinya sendiri bisa menakuti orang sampai mati. Tetapi jika dia mengungkapkannya sekarang, itu akan menjadi tanda kelemahan, dan wajar jika Chen Xiang menertawakannya. Bab 1348 akhirnya mencapai final. Dewa Pil Naga Suci tidak berkata apa-apa saat ini, dia awalnya berpikir bahwa orang di depannya akan sangat takut padanya, karena Kaisar Naga juga ada di sini, dan dia sendiri juga Naga Suci. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan membantahnya seperti ini? Dia tidak menduganya. Chen Xiang duduk dan terus beristirahat dengan mata tertutup. Dragon Pil Immortal sangat marah saat ini dan ingin membunuh Chen Xiang dengan satu telapak tangan. Dia menahan nafas, berbalik dan pergi, kembali ke posisinya. Ternyata bahwa dia relatif rasional.
Chen Xiang tidak akan mengakui identitasnya di depan umum dalam keadaan apapun sekarang, karena final akan segera tiba, dan dia akan segera mendapatkan tripod dewa. Jika dia mengakuinya sekarang, mungkin terjadi sesuatu yang akan menghalangi dia untuk berpartisipasi. Orang ini di sini untuk membuat lelucon. Long Sui berkata sambil tersenyum, dia pikir semua orang akan sangat takut dengan klan naga kekaisaran mereka, dan mengira kamu akan bisa menjawab pertanyaan apapun yang dia ajukan dengan santai. Dia harusnya tidak berpengalaman di dunia. Karena statusnya sebagai naga suci, dia penuh dengan kesombongan, saya pikir dia harus sama bahkan jika dia berada di klan naga kekaisaran. Kata Chen Xiang. Orang seperti ini harus berpikir bahwa dia lebih unggul, jadi dia tidak akan pergi ke dunia untuk mengalaminya. Asal-usulnya dan lingkungan tempat dia dibesarkan menentukan orang seperti apa dia, kecuali dia bangun nanti. Long Sui berkata kepada para naga kerajaan ini mengetahuinya dengan sangat baik. Itu adalah waktu istirahat, awalnya saya mengira ada pertunjukan untuk ditonton, tetapi siapa yang tahu bahwa Dragon Pil Immortal benar-benar menyerah dan tersedak setelah beberapa kata, yang membuat semua orang sangat kecewa. Sebagian besar orang yang hadir yakin bahwa orang gila alkimia itu adalah Chen Xiang, karena beberapa perbuatan alkimia yang menakjubkan tentang alkimia Chen Xiang telah dilaporkan dari Ditian sebelumnya, dan beberapa alkemis yang kuat mengetahuinya. Pada saat ini, mereka juga ingin melihat seperti apa pemimpin yang mendirikan sekte penakluk naga dan menganggap pembunuhan naga sebagai tujuan sekte tersebut. Pada saat yang sama, mereka juga ingin melihat pedang pembunuh iblis naga azur yang terkenal di dunia. 9 surga. Adik laki-laki, jangan takut. Kakak laki-lakimu dan aku akan melindungimu. Terlebih lagi, Raja Kerajaan Abadi Raja Manusia juga ada di sini, dan orang tua Meng Er juga ada di sini. Kekuatan kami tidak buruk, dan kami pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Xiao Xuanyun merasa suasananya sedikit tegang karena semua orang mendiskusikan bagaimana kekuatan besar akan menghadapi Chen Xiang. Terima kasih, adik perempuan, tapi saya tidak perlu Anda mengkhawatirkannya untuk saat ini. Saya sudah menyiapkannya, jawab Chen Xiang. HMPH, tidak bisakah kamu memanggilku kakak perempuan? Xiao Xuanyun bersenandung. Hei, tidak bisakah kamu memanggilku kakak laki-laki? Kita semua adalah alkemis, dan mereka yang master adalah guru. Aku harus memenuhi syarat untuk menjadi kakak laki-lakimu, kata Chen Xiang sambil tersenyum. Xiao Xuanyun tidak lagi bergumul dengan masalah ini dengan Shen Xiang, jika tidak, dia merasa bahwa dia akan benar-benar menyerah nanti dan dikalahkan. Dalam hatinya, dia tidak ingin menjadi adik perempuan iblis kecil ini. Apakah tuannya juga ada di sini? Kenapa aku tidak melihatnya? Tanya Xiao Xuanyun. Kemarilah, Tuan, seperti saya, adalah pembuat onar, jadi saya tidak ingin mengganggu kehidupan damai kalian berdua, kata Chen Xiang. Kami tidak takut diganggu. Saya merasa lega saat dia ada di sini. Xiao Xuanyun menghela nafas pelan. Xiao Xuanyun juga sangat keras saat dia menyempurnakan ramuan tadi, jadi dia hanya mengobrol dengan Chen Xiang untuk beberapa kata dan kemudian beristirahat. Chen Xiang pulih cukup cepat. Dengan pembuluh darah Dewa Yindan yang di tubuhnya, dia dapat menyerap energi abadi dengan kecepatan yang mencengangkan. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah meminum ramuan itu, dia akan segera kembali ke kondisi puncaknya. Sekitar 1 jam kemudian, suara Long Huishan tiba-tiba muncul di benaknya. Chen Xiang, apakah itu kamu? Aku kakakmu Long. Long Huishan bertanya. Chen Xiang memikirkannya sejenak, lalu mengikuti kesadaran dalam pikirannya dan menjawab, Saudari Long, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Dengan bantuan penatua tertinggi Long Huishan dapat berkomunikasi dengan Shen Xiang melintasi formasi besar, suara. Kamu bocah, kamu tidak datang kepadaku ketika kamu datang ke surga. Apakah kamu pikir aku tidak cukup kuat untuk melayani kamu, Dewa Wabah? Nada suara Long Huishan sebelumnya lembut, tapi sekarang dia menjadi sangat kasar. Tidak. Aku hanya berencana untuk keluar sendiri. Ini bagus untukku. Terima kasih saudari atas perhatianmu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Xiaoling di tempatmu? Tanya Chen Xiang. Dia adalah adikmu, dan juga adikku. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Aku memberinya bola naga. Sekarang dia sedang tidur dan menyatu dengan bola naga.
Saat fusi selesai, tubuhnya dan aspek lainnya akan sangat ditingkatkan, kekurangan dari kekuatannya yang ditingkatkan secara paksa akan secara bertahap dihilangkan. Long Huishan berkata, bagaimana denganmu? Kamu berada dalam situasi yang buruk sekarang, apakah kamu ingin aku mengambil tindakan? Tidak. Chen kata siang, tapi di dalam hatinya hangat, karena masih banyak orang yang peduli padanya. HMPH, kamu telah banyak membantuku, tidak bisakah kamu membiarkan aku membantumu? Jika permainan selesai, kekuatan besar itu pasti akan mengepungmu. Bagaimana kamu akan keluar? Setidaknya keluarga Long kami dapat membantumu menciptakan sebuah lubang. Datang dan lari. Long Huishan berkata tidak puas, karena dia benar-benar ingin membantu Chen Xiang. Kakak, lihat saja. Saat pertandingan selesai, aku akan pergi mencarimu setelah aku menyelesaikan masalahku. Kata Chen Xiang, bahkan jika Wang Jintian tidak ada, dia bisa melarikan diri sendirian. Dia tidak menginginkan Long keluarga dan tidak baik bagi keluarga Long untuk memiliki begitu banyak kekuatan yang saling berhadapan. Istirahat 3 jam berlalu dengan cepat, dan sekarang hanya ada 10 alkemis di bidang kompetisi luas, dan mereka akan bersaing di final. Hal inilah yang dinanti-nantikan oleh Chen Xiang saat ini, dan di saat yang sama ia juga sedikit khawatir. Karena peraturan kompetisi tidak semuanya ditetapkan di awal, melainkan diumumkan sebelum dimulainya setiap pertandingan. Xiang sangat tidak puas dengan peraturan kompetisi sebelumnya, itu dirancang untuknya dan itu sangat tidak adil baginya. Semua orang telah tampil sangat baik sebelumnya. Tidak mudah untuk mencapai titik ini sekarang. Hanya ada satu pertandingan tersisa untuk mengungkapkan pemenang akhir kami. Sekarang kami mengumumkan peraturan kompetisi. Peraturan kompetisi kami selalu sangat adil. Agar adil, hal yang sama berlaku untuk game ketiga. Game ketiga berbeda dari yang sebelumnya. Kami akan mengambil pendekatan tegas dalam game ini, sehingga semua orang bisa lebih fokus berlatih dengan baik. Furnacepil dapat membawa keluarkan seluruh kekuatan diri sendiri. Dari segi kuantitas, tidak ada yang bisa mengalahkan Chen Xiang. Jadi game ketiga ini tidak dimenangkan secara kuantitas, yang setara dengan melemahkan keunggulan Chen Xiang. Kompetisi final ini hanya berfokus pada kualitas ramuan. Agar para alkemis berkonsentrasi pada pemurnian ramuan, mereka tidak akan bersaing pada kecepatan dan kuantitas, tetapi pada kualitas. Mendengar ini, Chen Xiang mencibir dalam hatinya, karena ini adalah kekuatannya, Xiang. Dengan cara ini setara dengan melemahkan kelebihannya dalam 2 aspek. Kalau dilihat dari kualitasnya saja sulit untuk dinilai, karena pada tahap kami, ramuan yang dimurnikan semuanya berkualitas tinggi, kata Bixia dan Xian. Itu tidak benar. Ada kualitas terbaik di atas kualitas terbaik, kata Duhai. Tetapi semua orang telah bekerja sama untuk menyempurnakan produk berkualitas tinggi. Bagaimana kita menilai ini? Apa yang dikatakan Bixia dan Xian adalah apa yang ingin ditanyakan semua orang. Saat memurnikan ramuan, apakah kita mengharuskan semua orang untuk memurnikan satu jenis ramuan? Jika kita memurnikan ramuan bermutu tinggi, itu tidak adil bagi para alkemis yang hanya bisa memurnikan ramuan bermutu rendah. Jika kita memurnikan ramuan bermutu rendah, beberapa alkemis tidak akan bisa menampilkan yang terbaik. Ayo, kata Long Peirong. He Peiking tersenyum dan melanjutkan, saya sudah memikirkan apa yang dibicarakan semua orang. Alkemis dari kerajaan abadi Wan dan kita sebelumnya telah menciptakan senjata abadi yang dapat menilai kualitasnya. He Peiking mengeluarkan sebuah dis. Ada tempat cekung di tengah dis. He Peiking menaruh pil bermutu rendah dan berkualitas sangat buruk di atasnya. Dia hanya melihat penunjuk pada dis berputar, dan kemudian tetap dikata, 3. Kualitas pil ini hanya 3. Kata He Peiking, dan menggantinya dengan pil bermutu tinggi tingkat surga lainnya. Kualitasnya juga sangat buruk. Penunjuknya berputar dan tetap pada 4. Selanjutnya, He Peiking juga meminta sang alkemis yang menjadi finalis untuk melakukan pemeriksaan secara cermat untuk memastikan tidak ada masalah lain pada artefak yang telah teruji kualitasnya. Mereka mencobanya dan memasukkan pil dengan berbagai kualitas dan kualitas berbeda. Semuanya sama seperti yang mereka harapkan. Pil kualitas terbaik semuanya antara 50 dan 70. Di antara mereka, ada beberapa pil dengan kualitas sangat tinggi yang dapat mencapai atas lebih dari 80. Skala indeks dis paling banyak hanya 100. Bagaimana jika melebihi 100? Xiao Xuanyin bertanya.
Kualitas puncak ramuan kelas 7 yang disempurnakan oleh Kerajaan Abadi Wandan kita bisa mencapai 97. Belum ada satupun yang melebihi 100. Jika melebihi 100, formasi jari akan berbalik lagi, dan milik kita pemurnian ahli senjata percaya bahwa 100 adalah puncaknya, kata Hipei King. Chen Xiang meminta Long Shui untuk memeriksa senjata abadi dengan hati-hati, dan tidak menemukan tanda-tanda bahwa Rang terhubung dengan orang lain, jadi dia tidak takut Hipei King dan yang lainnya curang, dan mereka tidak berani. Kompetisi cinta termasuk klan naga kekaisaran, dewa api, kekuatan utama seperti kuil penekan iblis, dan keluarga Long. Bab 1349 kualitas menentukan kemenangan atau kekalahan. Dengan kata lain, saat Anda memurnikan ramuan, Anda dapat memilih untuk menyempurnakan ramuan yang Anda kuasai. Setiap orang harus memiliki bahan obatnya. Jika tidak, Anda juga dapat membelinya dari kami. Pada akhirnya, Anda akan dinilai oleh nilai numerik dari kualitasnya. Setiap orang saya juga telah mencoba senjata abadi itu. Tidak peduli obat mujarab apa itu, semua orang harus dapat melihat nilai yang diuji. Selama Anda menyempurnakan ramuan tersebut, Anda adalah yang terbaik dan dapat menyempurnakannya. Kualitasnya mencapai puncaknya, maka kamu bisa dianggap sebagai alkemis hebat, kata Hipei King. Chen Xiang diam-diam menghela nafas lega. Dia tidak menyangka finalnya benar-benar adil. Dia sekarang sangat yakin akan menang. Kami juga memiliki senjata peri untuk ujian. Saya tidak menyangka Kerajaan Abadi Wandan juga bisa mendapatkannya. Seharusnya tidak ada masalah. Ini relatif adil. Tampaknya Kerajaan Abadi Wandan akan menggunakan metode ini di akhir. Saya pikir mereka harus memiliki kepercayaan diri mereka sendiri. Kedua alkemis itu harus percaya diri. Liu Zhongyu berkata, lalu memandang Liu Meng'er dan bertanya, Meng'er, seberapa bagus Chen Xiang dalam hal kualitas alkimia? Sangat kuat. Dia pernah berada di dunia alkimia suci. Dia telah menyempurnakan kualitas puncak, dan masih ada 2 pil. Sekarang dia pasti telah membuat terobosan besar dalam alkimia, tetapi keadaan seperti itu seharusnya tidak tersedia sepanjang waktu. Tetapi jika dia ingin menang, dia masih memiliki peluang besar. Saya yakin itu, kata Liu Meng'er. Wang Weiquan tersenyum dan berkata, sepertinya Yun Er telah berkomunikasi dengan adik laki-lakinya. Mari kita biarkan mereka bersaing. Sejujurnya, saya benar-benar tidak tahu siapa di antara mereka yang harus menang. Ramuan apapun yang Anda sempurnakan terserah kamu. Keputusan sudah dibuat, jadi kali ini lebih santai, dan Chen Xiang memutuskan untuk menyempurnakan pil Hunyuan. Dia juga memiliki salinan bahan obat pil Hunyuan di tangannya. Kualitas terbaik yang pernah disempurnakan Chen Xiang bukanlah kualitas tertinggi, tetapi ramuan yang menghasilkan cahaya suci. Chen Xiang sangat percaya diri dengan dirinya sendiri, tetapi orang lain tidak berpikir demikian, terutama Hipei King, yang memutar otak untuk merumuskan aturan seperti itu, karena dengan cara ini, Chen Xiang dapat menjadi jarak antara dia dan makhluk abadi lainnya semakin lebar. Menurut akal sehat, kualitas ramuan yang dimurnikan oleh Dan Xian pasti jauh lebih baik daripada Dan Zong dan Wang, apalagi ketika Dan Xian sangat serius dalam memurnikan ramuan, dia tidak mengejar kecepatan atau kuantitas ramuan yang dihasilkan. Itu yang paling mudah cara untuk memurnikan ramuan dengan kualitas terbaik. Hipei King telah lama berada di Kerajaan Abadi Wandan, dan dia belum pernah melihat Raja Alkimia atau Sekte Alkimia yang dapat menyempurnakan kualitas puncak, dan umumnya hanya Dewa Alkimia yang dapat menyempurnakannya. Tentunya aturan ini juga mengunggulkan kedua obat mujarab misterius yang dikirimkannya, karena kedua obat mujarab tersebut sangat pandai dalam menyempurnakan kualitas puncak, sehingga masih ada harapan untuk bertarung, dan masih ada 2 di antaranya, jika bisa meraih juara pertama, maka Tuhan tidak perlu menyerahkan tripodnya. Waktu yang terbatas juga 12 jam. Jika Anda menghabiskan 12 jam berkonsentrasi pada pemurnian tungku pil, Anda pasti tidak akan ketinggalan jauh. Semua orang telah melihat teror Chen Xiang, orang gila alkimia, dalam pemurnian pil sebelumnya, tetapi mereka tetap saja lebih suka alkimia Chen Xiang. Metode ini karena cepat, menghasilkan ramuan dalam jumlah besar, dan kualitasnya adalah kualitas tertinggi. Permainan dimulai. Gong berbunyi, dan sang alkemis mengeluarkan bahan obat. Mereka tidak terburu-buru saat ini, karena tidak perlu terburu-buru.
Dengan cara ini, mereka benar-benar dapat bekerja dengan baik dan menyempurnakan kualitas tinggi. Obat yang berkualitas dan tidak sulit. Chen Xiang mengeluarkan bahan untuk pil Hunyuan. Semua orang sedikit terkejut ketika melihat buah Hunyuan dan akar pohon Hunyuan di tangannya, karena semua orang awalnya mengira bahwa dia tidak tahu cara memurnikan pil tingkat surga. Sekarang dia sudah mengeluarkan bahan obat untuk pil tingkat surga, itu berarti dia harus bisa memperbaikinya, tapi dia tidak memperbaikinya di game sebelumnya, tapi kalau dipikir-pikir, kamu bisa mengerti, karena dia juga bisa menang dengan menyempurnakan pil tingkat bumi, tentu saja untuk menyempurnakan pil tingkat bumi. Dan Anda juga bisa mendapatkan pil tingkat bumi dalam jumlah besar. Chen Xiang mengeluarkan tungku harta karun bintang 7. Sekarang masing-masing alkemis dengan hati-hati memilah bahan obat. Beberapa orang tua yang bertanggung jawab untuk mengawasi kompetisi turun untuk memeriksa masing-masing tungku alkemis untuk mencegah siapapun menyembunyikan sesuatu di tungku terlebih dahulu. Menurut legenda, tungku alkimia yang digunakan oleh Chen Xiang diduga adalah tungku harta karun naga api yang disempurnakan oleh Yan Longzi. Itu adalah senjata naga tingkat suci. Saya tidak tahu berapa kali lebih berharga daripada yang abadi terbaik senjata. Tapi sekarang pada saat ini, dia belum mengambilnya. Keluar membuat semua orang bertanya-tanya apakah dia adalah Chen Xiang. Sekarang, Chen Xiang benar-benar tidak perlu menyembunyikannya, tetapi semua orang tidak mengerti bahwa tungku pil tong air sangat membantu metode pelatihan Chen Xiang. Tentu saja, akan lebih baik menggunakan tungku harta karun naga api, tetapi tidak ada yang bisa memastikan bahwa itu adalah tungku harta karun naga api sebelumnya, jadi dia tidak berencana untuk mengeluarkannya, ada terlalu banyak orang di lokasi untuk mengenali produknya, dan dia pasti akan dikenali segera setelah dia mengeluarkannya. Dia tidak ingin diperhatikan oleh kekuatan besar karena tungku harta karun Yanlong. Mungkin sekelompok orang akan muncul dan mengatakan apa hubungan yang dia miliki dengan Yan Longzi, dan apa hubungan tungku harta karun Yanlong dengan mereka. Asal. Chen Xiang mengamatinya dan menemukan bahwa ramuan abadi lainnya memilih untuk memurnikan ramuan tingkat tinggi tingkat surga. Ketika mereka pergi untuk mengumpulkan bahan obat sebelumnya, masih banyak yang tersisa, jadi tidak ada kekurangan bahan obat tingkat surga. Saat memurnikan ramuan, 12 jam tidaklah cukup. Kesulitan ramuan tingkat tinggi tingkat surga tidaklah kecil. Jika tidak satu pil tidak akan bernilai 1000 poin, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dibeli dengan santai. Untuk membeli ramuan tingkat tinggi tingkat surga, Anda harus membayar terlebih dahulu biaya di beberapa toko obat mujarab besar kristal abadi, lalu menunggu pemberitahuan. Terkadang butuh waktu 1,5 tahun untuk mendapatkannya. Sebagian besar kekuatan tidak akan menjual ramuan tingkat surga bermutu tinggi dalam jumlah besar, karena obat tersebut sangat berguna bagi manusia abadi, yang memiliki jumlah terbesar di setiap kekuatan. Apakah kamu ingin menggunakan metode itu? Su Meiyao bertanya. Cara yang dia katakan adalah memurnikan bahan obat secara langsung dengan tangannya, sehingga dia bisa lebih mengontrol kualitas bahan obat setelah pemurnian. Jika dia menggunakan metode pemurnian ilahi di tungku alkimia, efeknya mungkin tidak sebaik itu. Lagi pula, dia sekarang ingin mengejar kualitas tertinggi. Ini satu-satunya cara, demi tripod ilahi, kata Chen Xiang. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Wang Qiangjin yang melihatnya, jadi begitu Chen Xiang menggunakannya, Wang Qiangjin dapat segera memastikan identitas Chen Xiang. Beginilah cara Chen Xiang mengalahkannya, tetapi saat itu Chen Xiang berubah menjadi orang tua. Berpura-pura jadilah seorang tetua misterius dari Jianglongmen. Chen Xiang membuka tutup tungku alkimia dan memasukkan bahan obat penolong yang telah disiapkan ke dalamnya. Dia tidak memasukkan bahan obat utama, banyak orang merasa aneh karena kebanyakan disatukan. Salah satu bahan obat utama Hunyuan dan buah Hunyuan kini ada di telapak tangan Chen Xiang. Dia sedikit mengernyit dan melihat buah Hunyuan di telapak tangannya. Bola api berwarna-warni tiba-tiba muncul dari yang baru dan menutupi buah tersebut. Seluruh telapak tangan bakar buah Hunyuan itu. Apa yang dia lakukan? Long Huishan berkata dengan heran. Dia sedang memurnikan buah Hunyuan. Beginilah cara dia memurnikan alkimia. Hanya saja dia biasa melakukannya di tungku alkimia, tapi sekarang dia langsung membawa bahan obat ke dalam tubuhnya. Hal ini memungkinkan dia untuk mengontrol pemurnian dengan lebih baik dari bahan obat. Kualitas akhir.
Penatua Taishang segera melihatnya. Jika Chen Xiang ada di sini, dia pasti akan terkejut, karena prinsip metode pemurnian surgawinya dapat ditebak secara kasar oleh Penatua Taishang. Itu dia. Ekspresi Wang Qiongjin berubah drastis, dan kemudian dia bercerita tentang saat dia pergi ke kota penakluk naga untuk berkompetisi dalam pemurnian ramuan. Bajingan ini, aku tidak menyangka dia kehabisan formasi penganugerahan dewa sejak dini, dan bahkan berpura-pura menjadi penatua untuk bersaing denganku, dan mengalahkanku dengan telak. Aku tidak menyangka orang yang mengalahkanku berubah menjadi dia. Wajah Wang Qiongjin berubah. Penuh amarah. Bajingan kecil ini pasti akan menang. Ramuan yang dimurnikannya memiliki cahaya ramuan, dan kualitasnya telah melampaui batas. Kata-kata Wang Qiongjin mengejutkan bos kuil api lainnya di kotak VIP. Mereka semua memegang kendali. Mereka adalah orang-orang kuat dengan apinya kuat, jadi mereka semua membuat ramuan dan tahu tentang cahaya ramuan. Tidak semua pil Hunyuan yang diproduksi oleh Chen Xiang menghasilkan cahaya ramuan. Setelah itu, dia juga memurnikan banyak pil Hunyuan tetapi tidak satu pun yang menghasilkan cahaya ramuan. Sepertinya cahaya ramuan terakhir kali tidak disengaja. Jika kamu tidak membuat terobosan sekarang, aku khawatir kamu tidak akan bisa memancarkan cahaya ramuan, dan kamu mungkin tidak mendapatkan tempat pertama. Menurutku kamu harus memiliki tindakan balasan. Su Meiyao berkata, dia melihat Chen Xiang begitu yakin bahwa dia harus mampu menyempurnakan pil Hunyuan yang dapat memancarkan cahaya ramuan. Chen Xiang tidak menjawab, tetapi dengan hati-hati melihat buah Hunyuan yang dibakar oleh api langit berwarna-warni di telapak tangannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya mengerti, memang demikian. Tungku milik saya ini akan pasti menghasilkan cahaya ramuan. Ya, jangan mengecewakanku. Su Meiyao tersenyum lembut, dan adikmu Youyo. Bab 1350 cahaya warna-warni. Lapangan kompetisi saat ini kosong, hanya ada 10 alkemis di sini, dan tidak ada lagi suasana tegang sebelumnya, karena para alkemis yang bersaing sekarang bukan mengejar kecepatan atau jumlah ramuan yang dihasilkan, tetapi kualitas tertinggi. Mereka untuk berkonsentrasi pada pemurnian obat mujarab. Agar 10 alkemis ini dapat bekerja lebih baik, Sai Chai juga membuka formasi kedap suara yang dapat mengisolasi suara bising di luar dan memungkinkan para alkemis memiliki lingkungan yang tenang. Sekarang tinggal satu langkah lagi untuk mendapatkan tempat pertama. Untuk 10 alkemis yang telah memasuki final saat ini, untuk menyempurnakan ramuan kualitas tertinggi, mereka semua menggunakan kekuatan terkuat mereka untuk menyempurnakan ramuan tersebut. Setiap alkemis memiliki hitampak serius dan tidak santai sama sekali. Kecuali Chen Xiang, 9 lainnya adalah alkimia abadi, dan beberapa di antaranya sangat terkenal. Ketika Chen Xiang melihat alkimia abadi ini berusaha sekuat tenaga, dia segera merasakan banyak tekanan. Selama dia menang, dia akan mendapatkan itu jika dia kehilangan Shending, itu mungkin menjadi sesuatu yang dia akan sesali seumur hidupnya. Dia tidak membiarkan ini terjadi, jadi dia sekarang menggunakan kekuatan alkimia pamungkasnya. Ini satu-satunya cara. Chen Xiang mengerutkan kening, dan melihat nyala api yang keluar dari telapak tangannya tiba-tiba berkedip dengan cahaya yang kuat, dan kemudian meledak dengan cahaya berwarna, bersinar ke segala arah. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berseru. Api berwarna di dalamnya, bukankah ini api langit 7 warna yang legendaris? Dikatakan bahwa hanya ada sedikit orang yang dapat menggunakan api langit 7 warna di 9 surga. Saya tidak menyangka untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri di kompetisi ini. Sungguh menakjubkan. Hanya saja disinari oleh cahaya semacam itu membuat orang merasa seolah jiwanya sedang terpanggang. Kemudian ramuan dari keluarga Long bisa melepaskan api suci? Mungkin sudah digunakan sekarang, dan lebih kuat dari api langit yang berwarna-warni. Benarkah? Pastinya, api kudus itu terlalu kuat. Hanya karena bisa dilepaskan bukan berarti bisa digunakan. Jika dilepaskan dan tidak dapat dikendalikan dengan baik, tidak akan banyak gunanya untuk memurnikan ramuan. Dan sekarang orang ini dapat mengendalikan api surgawi yang berwarna-warni dengan sangat baik, yang jauh lebih kuat daripada mampu melepaskan api suci. Ayo aktif. Semua orang selalu mendengar tentang api langit yang berwarna-warni, tetapi sekarang mereka dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka merasa bahwa kedatangan mereka kali ini tidak sia-sia.
Chen Xiang melepaskan api langit 7 warna, tetapi 9 ramuan abadi lainnya merasakan banyak tekanan, karena mampu mengendalikan api ini untuk memurnikan ramuan akan sangat membantu meningkatkan kualitas ramuan. Legenda mengatakan bahwa Long Peirong dapat menggunakan api suci, tetapi setelah kompetisi sekian lama, alkemis lain belum merasakan nafas api suci yang dikeluarkan oleh tungku alkimia Long Peirong, apinya paling banter hanya berada pada tingkat api surgawi. Meskipun api langit 7 warna sangat kuat dan sangat membantu dalam memurnikan ramuan, sekarang dengan panik membakar energi sebenarnya di tubuh Chen Xiang telah menghitung sebelumnya bahkan jika dia menggunakan api langit 7 warna. 9 dalam satu ramuan kuat di tubuhnya akan energi yang tersimpan dalam jumlah besar cukup untuk dikonsumsi. Penatua tertinggi, jika Nenek Long menggunakan api suci, dapatkah dia memurnikan ramuan yang melepaskan cahaya suci? Long Huishan juga terkejut melihat Chen Xiang dapat menggunakan api surgawi 7 warna. Dia tidak menyangka bahwa dia akan melakukannya. Sudah lama tidak bertemu Chen Xiang, dia tumbuh begitu cepat. Yan Zilan juga bertanya dengan rasa ingin tahu, Nenek Long, apakah api sucinya benar-benar tidak dapat digunakan seperti yang dikatakan orang-orang itu? Penatua tertinggi tidak segera menjawab, perlahan mengelus janggutnya, menatap Long Peirong di lapangan, lalu kemudian dia melihat ke arah api yang menyemprotkan sinar cahaya warna-warni ke telapak tangan Chen Xiang, dan kemudian berkata, melepaskan api suci itu sendiri membutuhkan energi yang sangat menyebalkan. Terakhir kali saya mengajarinya menggunakannya, dia hanya melepaskannya sebesar rambut, dan seluruh energi tubuhnya dikonsumsi. Semua energi telah dikonsumsi. Kekuatan apa yang dia miliki saat itu? Long Huishan bertanya. Pada tahap akhir dari Dewa Abadi, meskipun dia sudah menjadi Raja Abadi, api suci tidak akan bertahan lama. Sekarang tergantung padanya apakah dia dapat menggunakan sedikit api suci untuk memurnikan pil. Jika dia bisa, ini akan terjadi, tidak diragukan lagi akan menjadi terobosan besar. Penatua tertinggi menghela nafas. Yan Zilan bahkan lebih kagum pada penatua tertinggi saat ini. Dia bisa mengajari orang lain cara menggunakan api suci, dan budidayanya jelas tidak sederhana. Dia mungkin telah melampaui Raja Abadi. Ketika Chen Xiang menggunakan api surgawi berwarna-warni untuk memurnikan buah hunyuan, dia juga menyuntikkan kekuatan aneh yang terkandung dalam api surgawi berwarna-warni ke dalam bubuk obat tersebut. Itu adalah energi magis yang telah dipanggang oleh api surgawi berwarna-warni ketika dicampur dengan bahan obat. Kualitasnya bisa lebih tinggi lagi. 2 jam kemudian, Chen Xiang memurnikan buah hunyuan dengan sangat lambat dan serius. Pada saat ini, ada kabut bercahaya di telapak tangannya, dan bubuk obat di dalamnya mengambang dengan kacau, memancarkan sinar warna-warni. Dia dengan hati-hati memasukkan buah hunyuan yang telah dimurnikan ke dalam tungku peledak bintang 7, lalu mencabut akar pohon hunyuan dan terus menggunakan api langit 7 warna untuk membakarnya, dan dia juga menuangkan sedikit 7 warna Skyfire ke dalam tungku alkimia pelatihan. Tepat ketika Chen Xiang mulai menggunakan api langit berwarna-warni untuk memurnikan akar pohon hunyuan, dia tiba-tiba merasakan embusan api yang kuat datang dari arah Long Peirong. Tidak hanya Chen Xiang yang merasakannya, tetapi semua orang di arena juga bisa merasakannya. He Peiking buru-buru mundur beberapa langkah karena apinya terasa terlalu berbahaya. Apakah ini api kudus? Chen Xiang mengerutkan kening, dan butiran keringat keluar dari dahinya. Para alkemis lainnya juga tergerak, karena nyala api yang dahsyat ada di dalam tungku alkimia Long Peirong, dan sepertinya akan menyembur kapan saja. Itu api kudus. Benar-benar menakutkan, kata Sumei Yao. Jenis api yang dilepaskan penjahat kecil itu terakhir kali. Yaitu, api yang dapat menghabiskan seluruh energinya dalam satu tarikan napas. Apakah itu api suci? Long Sui bertanya. Aku belum tahu, tapi kelihatannya jauh lebih menakutkan daripada api suci. Aku tidak tahu jenis api apa itu. Sumei Yao berkata, paman kecil yang mengajariku alkimia sebelumnya juga bisa menggunakan api suci. Dan apinya seperti orang jahat kecil. Ada perbedaan besar jika dibandingkan, jadi dia bukan api kudus. Begitu Long Peirong menggunakan api kudus, wajahnya menjadi serius, dan api kudus tidak bertahan lama. Jauh sebelum berhenti, tapi di mata banyak orang, ini sungguh menakjubkan, dapat digunakan dalam waktu singkat, dan akan sangat membantu dalam alkimia. Tentu saja api langit 7 warna Chen Xiang lebih baik,
tetapi tidak mudah untuk mengolahnya. Adapun cara mengolah dan menguasai api langit yang kuat ini, belum pernah ada metode apapun. Konon kebanyakan dari mereka hanya mampu untuk memilikinya karena petualangan mereka sendiri, dan ada cara untuk mempraktikkan api suci. Tetapi tidak ada yang dapat menggunakannya, karena konsumsi energi sejati sangat mengerikan, bahkan Raja Abadi tidak dapat menahan konsumsinya. Di masa lalu, tungku ramuan semacam itu hanya akan bertahan paling lama 2 atau 3 jam, tetapi sekarang 6 jam telah berlalu dan tidak ada yang membuka tungku tersebut. Tentunya demi kualitas tinggi, setiap alkemis telah melambat. Disempurnakan dengan sangat hati-hati. Chen Xiang telah memurnikan akar pohon Hunyuan dan memasukkannya ke dalam tungku alkimia, dia kini telah memasuki tahap akhir. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.